kesempatan dan diberi kenikmatan untuk bisa bertaaruf dan masih bisa menikmati puasa dan alhamdulillah diberi kesehatan. Salam kita sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati rekan semua, sahabat-sahabat yang berbahagia, untuk kali ini hari ke-7 kita menghadirkan narasumber itu Mas Wiwit, atau tepatnya itu Mas Wiwit itu adalah doktor ya, Dr. Wiwit Suryanto. Jadi beliau itu adalah dosen di MIPA UGM, tapi jangan kaget bahwa dia itu sebenarnya adalah Karisma tahun 92 dulu ya. Jadi 91 kalau Karisma itu. Kira-kira 91 berarti Mas. 92-nya kelas 3-nya ya. Ya, dengan 91. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendengar Mbah Marijan, dialah sebenarnya pakarnya Mbah sama dengan profesi Mbah Marijan. Mbah Marijan siapa? Pakar Gunung Merapi itu yang dulu sangat terkenal tuh ya. Nah, Mbah Rono ya itu. Sebenarnya jadi kita nggak usah jauh-jauh tanya Mbah Rono, cukup tanya ke Mas Wid, insya Allah jawabannya bisa lebih memuaskan ya tentang fenomena yang ada. Dan kebetulan saat ini beliau ada di tengah-tengah kita, sehingga insya Allah kita akan semakin tahu karena memang Indonesia banyak dari gunung-gunung dan itu bisa jadikan sahabat kita untuk kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Baik, tidak panjang lebar, monggo waktu kami serahkan sebenarnya. Malah kita buka dulu ya, insya Allah dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sepenuhnya waktu kami sampaikan kepada Mas Wid. Monggo Mas Wid, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas-mas, Mbak-mbak, guru-guru saya semua ini di sini. Mungkin ini saya sebenarnya tidak menyampaikan sesuatu yang apa itu yang canggih-canggih. Karena waktu diminta Mas Ridwan ngisi, tadi saya mau nolak, Mas, rasaku banyak yang lain, tapi Mas Ridwan agak memaksa kemarin. Ya sudah, saya mungkin ini judulnya sih mungkin belajar dari gunung api ya, tapi intinya mungkin nanti agak ya agak random karena ini juga terbatas waktunya. Sekedar untuk perkenalan ya, saya perjalanannya tuh dulu sekolah semua di Magelang sampai SMA. Jadi saya SD dulu di Panca Arga, kemudian SMP-nya di Plengkong di SMP Negeri 2, kemudian waktu itu cita-cita saya pilot. Sebenarnya sejak kecil itu saya kalau di Magelang itu selepas sekolah dari SMA itu saya mampir di Pecinan, itu di yang timur, sebelah timur ada penjual poster, tanggalan poster gitu yang saya cari, poster pesawat terbang. Jadi saya di kamar saya waktu itu tuh banyak pesawat gitu, karena ya saya waktu itu punya, wah ini keren ya jadi pilot gitu kan, pilot pesawat tempur. Jadi saya cita-citanya dulu itu, tapi ya usaha sudah saya lakukan sebenarnya. Sejak kecil itu saya berusaha hidup sehat gitu ya. Kemudian juga saya jaga jangan sampai, dulu kan kalau mau masuk ABRI atau ya pilot termasuk itu harus bagus kesehatannya dan tidak boleh varises gitu kan. Jadi kalau saya varises langsung ke belakang radio Polaris itu ada mantri yang bisa nyedot varises itu. Kemudian SMA di SMA Gladiol ya, dan saya tuh sebenarnya karakternya sendiri ya, ini dengan kakak-kakak saya semua itu pemalu sebenarnya sejak kecil itu, nggak suka tampil. Dulu kalau tampil tuh nangis, suruh maju itu nggak mau. SMA juga sama, masih nggak mau kelihatan lah waktu itu. Ditarik, dipaksa terus jadi ketua DKA itu tahun 91 kalau nggak salah. Itu, dan ya saya syukuri sampai sekarang menjadi pengalaman yang sangat berkesan ya. Kemudian di SMA itulah saya mendengar geofisika. Jadi saya kira mas-mas, mbak-mbak semua mungkin banyak juga yang geofisika itu apa gitu ya. Meskipun kita sering mendengarkan dari kalau di TV ada ramalan cuaca ya dulu setelah dunia dalam berita itu, meteorologi dan fisika gitu. Tapi terus terang geofisika itu apa ya, saya nggak tahu. Dan yang pesan dari UNY ya, dan dia satu kelas dengan mahasiswa dari geofisika UGM.
Ya dia cerita, ini teman-teman saya tuh ke lapangan senangnya, apa namanya, bulan-bulan gitu, terus nanti kerjanya juga di perusahaan minyak gitu, survei jalan-jalan menyeberangi lembah gunung gitu. Jadi saya ini ada profesi keren banget ini jalan-jalan. Saya terus terang dulu senang dengan alam gitu ya. Jadi karena masuk pramuka juga salah satunya saya senang alam. Ya, itu cuma mendengar sekali aja Pak Ambar cerita itu, tapi berkesan ya. Meskipun saya terus tidak mencari tahu lebih jauh ini geofisika apa, tapi ya senang ini, keren ini. Ya. Nah, tetap cita-cita pilot masih besar ya, sehingga ketika kelas 3 itu saya ikut seleksi pilot sebenarnya di perusahaan Nusantara, dulu masih ada Merpati Nusantara Airlines, dan yang saya ingat di situ nanti akan disekolahkan pilot di New Zealand. Senang banget ini, sekolah di luar negeri kan pengen saya. Terus ikut seleksi juga di Magelang, seleksi dulu di Hotel Sahid, sampai semuanya tes kesehatan dan sebagainya. Kemudian dari tesnya di Jogja, dari Jogja terus ke Jakarta, tes akhir itu di Jakarta. Saya lalui sampai Pantoher sebenarnya sampai akhir, tapi ya karena memang akhirnya tidak pilot ya akhirnya tidak diterima. Ya. Sehingga ketika UMPTN saya salah satu pilihan saya adalah geofisika nih ya dari Pak Ambar itu. Dan takdir kemudian mengantarkan saya alhamdulillah di S1 Geofisika di UGM. Kemudian selesai di S1 itu juga hobi saya tetap ya naik gunung, itu termasuk Merapi itu. Dulu saya kebetulan skripsinya itu tentang Gunung Merapi dan Merbabu, jadi hampir tiap hari naik Gunung Merapi dari berbagai sisi. Jadi saya kalau kemarin terakhir ada desa baru di Sapuangin, Mas Umang, Sapuangin tuh Deles naik. Itu ada desa yang mengembangkan kopi di situ. Ya saya ingat dulu pernah di situ itu dulu waktu skripsi. Kemudian, nah ini geofisika kan biasanya kerjanya seperti Mas Mordoko itu ya di perusahaan minyak biasanya. Saya KP juga di Jakarta di Kondur Petroleum. Kemudian lulus itu juga sebenarnya udah banyak teman-teman kakak-kakak tingkat yang nawari. Kebetulan waktu itu juga masih cukup banyak lowongan untuk geofisika. Kakak saya salah satunya yang di Chevron, dia mau pindah, dia nawari, itu mau ke Chevron nggak, ke Caltech waktu itu. Saya bilang mau, ya siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi waktu itu kemudian salah seorang senior saya nawari, belum jadi dosen enggak gitu. Nah saya biasanya prinsipnya rezeki mana yang datang dulu saya ambil. Jadi saya menyagui jadi dosen. Meskipun ya tadi saya tuh pemalu, ngomong juga nggak pinter, jadi sebetulnya kombinasi yang tidak begitu pas untuk menjadi dosen karena harus tampil dan ngomong. Tapi ya itu kemudian saya ambil kesempatannya. Jadi banyak, alhamdulillah saya tuh banyak ditolong Allah ya. Jadi S2 pun juga cuma ditawari aja, dulu ada senior saya yang menjadi programmer di Pasca Sarjana yang membuat sistem informasinya, Pak Sudiarto almarhum. Itu ya tiba-tiba, ini ada satu slot beasiswa S2 mau enggak gitu. Oh mau Pak, jadi saya nyusul itu, yang lain sudah mulai dulu terus. Jadi nggak ada seleksi, nggak ada apa-apa gitu, ditawari gitu. S2 juga di UGM, di Magister Fisika, kemudian waktu S2, S3 itu juga nggak, tiba-tiba ada tamunya teman saya dari ITS datang, terus saya sedang tengok-tengok gitu, terus dipanggil, Dek, kamu mau S3 enggak? Itu di Jerman ada profesor yang butuh mahasiswa S3. Kamu email aja, saya dikasih email. Ya udah saya email, saya bilang saya dari UGM, bidang saya ini. Dan saya ingat betul jawabannya profesor di Jerman cuma satu, kamu mau nggak belajar seismologi? Nah, saya mikir saya itu sebetulnya background-nya bukan seismologi ya. Seismologi itu ilmu tentang gempa bumi. Saya S1-nya gunung, S2-nya juga Gunung Merapi juga. Nah, ini ditawari seismologi gempa bumi. Tapi ya sekali lagi prinsipnya mana yang nawari dulu ya saya ambil, terus mau gitu. Terus ya sudah kapan mau berangkat gitu. Jadi nggak tanya apa-apa, dia cuma itu. Terus waktu itu karena belum selesai S2 saya bilang saya tak selesaikan S2 dulu. Oh ya, kapan kamu siap nanti kontak saya. Kemudian di Jerman saya mengambil bidang seismologi. Sampai di Jerman juga saya tidak terus diberi topik apa ya, cuma disuruh duduk terus melihat-lihat gitu, teman-teman ngapain kamu ikut gitu. Saya di Jerman hampir 6 tahun karena nggak boleh pulang, jadi termasuk postdoc itu juga sebetulnya
Saya mau pulang sudah selesai tuh dikasih kontrak, kasih kontrak. Jadi di Jerman tuh ada 2 orang yang nawari saya stay di sana, profesor saya satu lagi itu karena saya nyambi kadang-kadang nyambi cleaning service ya, itu bos cleaning service saya orang Bosnia itu nawarin kamu jadi supervisor tenaga cleaning service aja nggak boleh pulang gitu ya. Saya waduh, jadi mirip Pak Habibie, cuma Pak Habibie lebih keren itu ya, tawari presiden direktur gitu, saya cuma jadi tapi sama-sama dapat permanen resident gitu. Tapi ya saya tolak karena saya merasa ya saya cuma sementara di sini terus harus pulang. Dengan profesor juga saya pamit, saya nggak bisa lama-lama harus pulang, dan alhamdulillah akhirnya terus di Fakultas MIPA. Ini mohon maaf jadi panjang cerita, tapi ini sekedar kan biar lebih mengenal. Kemudian saya menekuni geofisika. Geofisika itu sebenarnya cabang dari ilmu geoscience ya. Ada geodesi ini Mas Teguh ini, kemudian ada geografi, ada geologi ini Mas Murdoko. Kemudian di geofisika sendiri juga banyak sekali cabangnya. Nah kebetulan kalau di UGM itu bidang geofisika adalah solid earth geophysics. Ya. Kalau di ITB ada meteorologi juga. Kalau kita enggak. Nah di solid earth geophysics inilah saya belajar banyak ya tentang seismologi, vulkanologi, kemudian S1 saya geomagnetisme, kemudian saya banyak belajar elektromagnetik dan sebagainya. Jadi geofisika itu sebenarnya adalah ilmu hybrid ya antara fisika dan geologi. Ya. Jadi metodenya fisika gitu, tapi nanti produknya itu harus bisa dikemas menjadi informasi geologi. Ya. Kira-kira itu geofisika itu. Dan alhamdulillah ilmu ini sebetulnya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena kita ini di negara yang ya gempanya sangat banyak sekali. Jadi ini aja dari gempa yang istilahnya bisa diindra ya dengan alat gitu ya, yang ada sekarang ya. Mungkin kalau alatnya lebih sensitif, alatnya lebih banyak, itu jumlah gempanya lebih banyak lagi. Kita mungkin rekor ini di dunia. Sehingga memang kompetensi ilmu kebumian itu sebenarnya di Indonesia dibutuhkan sekali karena harus mengawal ini untuk mitigasi jangan sampai bencana alam, gempa, gunung itu menimbulkan korban ya. Karena itu tugas kita sebagai khalifah untuk bisa berkontribusi di situ gitu. Jadi ini saya selalu bilang ini tantangan dari Allah ke bangsa Indonesia. Kita tuh kan bangsa yang paling nyaman gitu ya, istilahnya nggak ngopo-ngopo itu urip gitu. Kalau misalnya di Eropa tuh ada 4 musim yang ya kalau nggak berusaha untuk melindungi diri ya sudah selesai gitu. Kalau kita mau tidur di luar nggak ada problem. Nah ini menjadi tantangan kita. Gempanya banyak sekali, ratusan ribu setahun. Jadi kalau saya coba iseng rata-rata itu kan ada 7 gempa per hari di Indonesia. Ya. Jadi kalau dulu rame ini orang ngeramal gempa, besok ada gempa kita nggak usah kaget karena ya besok tuh pasti akan ada gempa. Saya sering waktu rame-rame ramal-ramal gempa saya di Facebook bilang Indonesia, saya jelaskan secara statistik ini akan ada setahun itu sekian ya, dari tahun ke tahun segitu. Kemudian rata-rata 7 sehingga saya meramalkan besok ada gempa, saya bilang gitu. Dan ya ini terus saya jadikan. Jadi hari kemarinnya saya bilang itu akan ada gempa besok, ya percayalah wahai netizen gitu. Dan ya ini hari berikutnya saya pagi-pagi ini jam berapa? Jam 5 atau jam berapa? Ya, saya bilang ya benar kan ramalan saya ada gempa ini sudah pagi aja sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gempa di Indonesia. Jadi ya itu sesuatu yang bukan mistik gitu atau bukan sesuatu yang orang bisa meramal, tapi ya memang secara statistik ya gempanya itu ada terus. Gunung itu ini karena negara kita kan secara tektonik, mungkin Mas Murdoko bisa menjelaskan lebih detail kalau berbicara itu. Jadi berada di perbatasan lempeng. Jadi 3 lempeng besar itu ketemunya di Indonesia. Akibatnya tadi banyak gempa karena ya sesuatu bersinggungan pasti akan ada gerakan gitu ya. Gerakannya menjadi gempa, kemudian bersinggungan ada bagian bumi yang menunjam ya menjadi pasak bumi naik menjadi gunung itu sesuatu yang alami ya, sehingga Indonesia dikaruniai gunung yang sangat banyak sekali ya. Ini yang terbanyak di dunia. Jadi yang tipe A itu tipe yang masih aktif sampai sekarang ada 79 tersebar dari ujung Aceh sampai timur di Maluku. Kemudian yang tipe B ada 29. Tipe B ini sebetulnya sudah tidur ya, tapi dia punya catatan letusan, punya sejarah letusan. Kemudian yang tipe C itu sudah istilahnya lebih
lebih tidak aktif lagi sebetulnya, belum pernah ada catatan letusan, tapi produk geologinya ada. Jadi zaman dulu itu pernah aktif. Jadi pembagiannya kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang tipe B itu bisa menjadi tipe A. Misalnya Gunung Sinabung itu sebenarnya dulu dorman ya, belum pernah meletus sejak tahun 1600 sekian. Tapi tiba-tiba 2010 aktif, hidup lagi, terus sampai sekarang masih aktif. Yang tipe C juga kemungkinan bisa berubah menjadi tipe A gitu ya. Yang ini menjadi tantangan kita juga sebagai orang yang meneliti tentang gunung api itu ya harus waspada dan selalu melakukan kajian-kajian ya untuk yang memastikan apakah semua baik-baik saja atau ada perlu penanganan khusus gitu karena gunung gempa itu sebenarnya dia memberikan sinyal sebelum kejadian ya. Cuman masalahnya kita bisa nggak mengindra itu ya. Tantangannya sekarang instrumen kita masih belum begitu sensitif. Ya kalau saya bilang orang dulu mungkin bisa karena dia sering tirakat gitu, perasaannya halus gitu. Jadi ada tanda-tanda alam tuh dia juga ngerasain. Ya kalau kita ya dengan kondisi seperti ini mungkin ya bisa mengandalkan dengan alat itu. Kita harus meneliti alat yang canggih, yang sensitif sehingga tanda-tanda alam itu semua bisa kita rekam gitu sehingga bisa melakukan mitigasi. Sama ya kita di perairan jadi tsunami juga menjadi ancaman kita ya sehingga tetap harus kita waspadai. Kalau melihat tren bencana alam, nah ini tantangannya kalau ada gunung, ada gempa, tsunami kan nanti orang memikirkannya itu bisa berpotensi menjadi bencana. Nah ini ternyata cukup menarik karena saya nggak tahu ini karena medsos juga ya. Jadi sekarang ada banjir somewhere gitu atau tanah longsor di mana gitu kita bisa tahu sehingga trennya akan naik. Ya. Tapi ini satu hal menjadi catatan dan harus diantisipasi gitu. Jangan sampai yang kita antisipasi adalah korban jiwa terutama jangan sampai itu terjadi. Nah, bencana itu sebetulnya kombinasi yang unik antara keberadaan sumber bahaya. Sumber bahaya tadi ada gunung, ada gempa, ya ada mungkin hutan gitu ya yang berpotensi untuk kebakar gitu. Dan kerentanan itu macam-macam ya. Jadi ada yang karakteristiknya secara sosial gitu ya maupun yang karena secara geologi ya. Mas Murdoko juga bisa cerita. Jadi ada tempat tuh yang memang kalau nanti ada getaran sedikit saja dia akan teramplifikasi atau menjadi lebih besar sekali. Jadi kalau ada infrastruktur di situ dia akan responnya lebih besar. Nah, ini namanya kerentanan. Nah itu kalau ketemu itu nanti menjadi bencana. Kalau nggak ketemu ya enggak. Ya, misalnya ada bahaya tapi ya nggak ada kerentanan di situ, nggak ada masyarakat, nggak ada kampung ya nggak apa-apa. Ya. Misalnya gunung api di Halmahera Utara itu di daerah Indonesia Timur itu kan sama setiap hari meletus kayak Merapi itu. Tapi karena dia di ujung pulau nggak ada penduduknya ya itu tidak menimbulkan bencana. Ya. Lain dengan Merapi batuk sedikit saja karena ada Jogja, Magelang gitu yang dekat sekali letaknya, ya itu jadi ancaman bahaya. Nah ini yang sebenarnya konsep bencana alam itu kira-kira seperti itu. Nah ini tugas kita ya sebagai orang yang belajar pengetahuan dan teknologi itu harus memetakan sumbernya, jadi tahu bahayanya dan bisa memetakan daerah yang rentan. Nah ini tugas kita ya dengan ilmu pengetahuan. Misalnya ini kalau kita ada lereng sungai kan sebenarnya kalau orang geologi tahu ini sungainya sungai muda, potensi longsor masih besar ya jangan dijadikan tempat tinggal itu. Nah ini harus dihindari sebetulnya. Tapi ya kadang-kadang banyak faktor ya yang tidak bisa kita atau sulit ya kita antisipasi. Jadi ya kadang-kadang korban itu masih cukup banyak. Saya kalau berangkat ke kampus itu senangnya lewat sebelah MUI itu loh Mas Umam, sebelah MUI itu ada gang, terus depannya Tentrem itu ada sebelahnya Tentrem, sebelah utara ada gang kecil nyebrang Kali Code naik ke Sekip itu jalur saya. Jadi kalau ke UGM dari rumah itu cuma 10 menit naik motor. Itu sepanjang sungai itu kan banyak bangunannya ya. Jadi saya melihat ini sebenarnya ini berpotensi longsor itu karena beberapa titik itu sudah bergerak tanahnya. Ini yang kalau kami sama Mas Murdoko kan ya salah satu kajian yang bisa kita lakukan mengetahui subsurface bawah permukaan seperti yang sebelah kanan bawah itu. Jadi kita tahu lapisannya, ketebalannya berapa, ini batuannya apa, itu bisa kita. Sehingga sebenarnya antisipasi itu secara saintifik bisa. Cuman sekali lagi kadang regulasi pemerintahan yang kalah sama ya masyarakat.
Nah ini tantangannya banyak kalau di Indonesia. Nah saya sering menyampaikan bahwa bencana itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyimpang ya. Jadi bukan alam yang menyimpang gitu, tapi karena alam kita tahu Allah menciptakan dengan sangat sempurna itu, nggak ada yang menyimpang, semua sudah diukur. Gitu. Justru itu malah membuat kesetimbangan baru. Ya. Nah, apa tantangan kita? Ya, tantangannya memitigasinya. Jadi bagaimana kita diberi sumber daya gitu untuk jangan sampai ancaman tadi itu atau potensi bahaya itu menyebabkan bencana. Ya. Karena apa? Ini bukan statement yang tanpa dasar ya. Karena dari apa namanya kajian statistik itu negara-negara yang very high income itu jumlah korban atau dampaknya itu minimal sekali. Ya. Saya sering membandingkan gempa kan kayak Jepang sama-sama banyak, Indonesia seperti di Indonesia itu gunung gempa juga banyak. Jadi saya sering ada 2 gempa, gempa Jogja korbannya hampir 6.000 orang meninggal. Ada gempa yang mirip sekitar 6,5 bahkan, tapi hampir bersama-sama di darat, magnitudonya sama. Di Jepang itu korbannya cuma 1, itu pun nenek-nenek yang dia punya jantung jadi meninggal karena kaget. Jadi betapa persepsi tentang bahaya bencana itu ya apa namanya nanti tergantung dari banyak faktor ya termasuk masyarakat sendiri. Makanya kami juga punya program untuk mengedukasi masyarakat jangan sampai mereka tidak sadar bahwa mereka tinggal di daerah bencana dan harus waspada. Termasuk misalnya sebetulnya kalau pemerintah tegas itu bisa ya ini bahaya jangan tinggal di sini gitu. Tapi ya kalau masyarakatnya nggak mau ya masih datangnya secara sosial kadang-kadang komunikasi ke masyarakat. Dan tidak hanya itu banyak tantangan lagi dari saya itu. Jadi data juga kita agak kurang monitoring, kemudian manajemen data ini kita tahu sendiri Indonesia tuh bisa beli nggak bisa merawat. Alat-alat juga demikian. Resource sharing ini problem, ini mungkin Prof. Fahmi tahu sendiri, kadang-kadang kita butuh data ke kementerian, ya susah aksesnya. Harus cari data sendiri, padahal datanya ada. Ya ini tantangan Indonesia, kalau saya enjoy saja ini kita nikmati prosesnya, sehingga ya, mudah-mudahan pelan-pelan mereka semua sadar bahwa kalau kita nggak mau berbagi ya, sekarang ini kan tren untuk monitoring itu dari satelit ya. Ini sudah mulai, kita banyak yang kecolongan karena banyak hasil kajian-kajian termasuk Gunung Merapi itu aktivitasnya orang Jerman tuh lebih tahu dulu dari yang kita tinggal di Jogja itu. Saya dulu 2 tahun lalu ada teman saya dari Jerman datang cerita, ini Merapi naik 3 meter gitu kan. Yang di BPTKG yang vulkanologi itu malah kaget itu, terus dilihat oh, ternyata betul itu. Jadi dari satelit sudah bisa dan dengan teknologi GPS juga monitoringnya semakin bagus. Jadi ini tantangan kita semua. Jadi mitigasi itu sebenarnya ini saya aja menyitir sedikit ya. Ini kalau ada Prof. Fahmi mungkin dimarahin menghubungkan ayat dengan itu. Tapi enggak, kalau saya sih ini sebagai saintis kadang-kadang saya memaknai wa amilus sholihat, beramal soleh itu sebagai sebuah upaya riset gitu ya, untuk meneliti, mengkaji secara mendalam dan apa namanya harapannya nanti bisa melakukan proses mitigasi karena kita menjadi khalifah dan nah kalau itu kita lakukan kan nanti semua menjadi aman sentosa gitu, harapannya kan itu. Jadi sekali lagi bencana bukan sesuatu yang menyimpang tapi justru itu menjadi tantangan kita untuk kita kaji ya sehingga tidak menimbulkan korban. Karena ya Allah menjanjikan itu kalau kamu melakukan mitigasi ya semua akan aman. Kemudian ya ini sekedar bahwa yang saya pelajari gempa bumi. Gempa bumi itu adalah peristiwa ada gangguan gitu di karena ada pelepasan energi karena ya dia capek kan energi harus dipijeti gitu lepas. Kemudian kita di permukaan bumi bisa menangkap sinyalnya gitu yang sebelah atas itu ada seismogram namanya. Itu sebenarnya adalah presentasi dari gelombang air sebenarnya gelombang gempa itu. Jadi merambah dari sumber menuju ke seluruh bumi itu. Nah, tugas kita itu menanyai seismogram ini ada apa gitu. Sehingga tantangan Allah sebenarnya di Al-Qur'an kan kalau kamu bisa kamu coba menembus bumi atau langit gitu. Dan tidak bisa menembus tanpa kekuatan. Nah, ini salah satu kekuatan besar yang sebenarnya bumi juga menyediakan itu adalah gempa bumi. Dari gempa bumi inilah kita tahu ada kerak bumi, ada mantel, ada inti. Sekarang kita tahu inti itu ternyata ada pembagiannya lagi, ada inti bagian luar dari inti dalam bumi ya. The inner part of inner core. Jadi itu baru kita ketahui akhir-akhir ini tahun 2015 gitu ya. Dari mengamati ini seismogram ini. Seismogram itu ya seperti gelombang air sebetulnya tapi ya yang bergetar buminya seperti riak itu sebetulnya.
Kalau ada yang pernah melihat gempa agak besar itu kan kadang-kadang meninggalkan jejak, misalnya areal yang bentuknya seperti ya gelombang itu, gelombang air itu, gelombang tali ya, itu mirip-mirip. Ya. Nah di geofisika itu dipelajari semuanya, jadi kita seperti berbicara dengan gempa ini, karena dia membawa informasi sebenarnya, dia membawa informasi apa yang dilalui. Jadi apa yang ada di situ, termasuk ada mineral apa, ada kita tahu ya, dari sini. Kalau bisa, tantangannya itu sekarang masih banyak yang belum bisa. Tapi kita yakin di sini ada informasi yang sangat penting yang kita harus belajar dari getaran ini. Termasuk gunung-gunung juga sinyal-sinyal ini selalu ada dan kita pelajari ya, sehingga harapannya manusia bisa memanfaatkan itu. Ya. Di Merapi ini saya dulu S1 dan S2. Dan yang menarik ternyata bisa bercerita itu sinyal itu, termasuk kalau ada aktivitas pendakian apa itu bisa kita lihat dari sinyal ini. Jadi nggak perlu datang, nggak perlu ada video, tapi kita tahu ini sedang ada orang di sana. Nah kami memanfaatkan itu ya untuk ya harapan kami bisa berkontribusi kepada negara ya. Salah satunya kami mengembangkan teknologi pasti seismik namanya. Ini kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi. Ini sampai sekarang masih digunakan oleh Pertamina dan saya bilang ini dari kami belajar gunung itu ternyata banyak hal yang kemudian bisa kita terapkan dalam keperluan praktis ya. Jadi sekarang kita bisa memanfaatkan sinyal tadi, getaran tadi yang saya sampaikan, karena dia membawa informasi, ya informasi dari dalam bumi, termasuk itu ada minyak atau ada air atau ada apa kita bisa. Nah, cuman tugas kita sekarang sedang memahami lebih detail karakteristiknya seperti apa. Ya, ini kita kemarin mencoba di Tuban ini tahun 2010 ini waktu itu, dan sangat sensitif metode ini, jadi tahu yang ada minyak dan tidak. Ini yang sebelah kanan di Bunyung ada pulau kecil di Kalimantan Utara, itu saya beberapa kali ke sana, itu pulaunya kecil tapi dia produsen penghasil minyak terbesar di Indonesia bagian timur. Dari sejak zaman Belanda sampai sekarang masih minyaknya masih ada. Jadi cuman memang kemudian kita berusaha mencari pulaunya kecil tapi yang diproduksi hanya sebelah selatan. Yang utara itu belum dieksplorasi. Nah, ini kemarin kita mencoba mengeksplorasi yang utara, kemudian beberapa paten. Jadi ada video tapi waktunya nanti nggak cukup tentang teknologi pasti seismik ini. Ini saya sampai kita bawa ke Aljazair. Jadi waktu itu ya Pertamina pinter juga. Sekitar tahun 2010 itu mereka ingin membeli konsesi di Aljazair, tapi selalu ditolak karena mereka cukup kuat. Pertaminanya Aljazair itu nggak boleh perusahaan asing itu, kecuali yang dekat dengan mereka. Pertamina pun nggak dikasih waktu itu. Nah kemudian mereka membawa misi teknologi. Jadi ke Aljazair itu bukan mau nego apa namanya mau lapangan minyak, tapi kita cerita kita bisa apa ya. Saya diajak waktu itu 2012 dan setelah itu beberapa waktu kemudian akhirnya diberi Pertamina diberi pengelolaan lapangan minyak di Aljazair. Tahun 2019 ini awal pandemi kita membawa teknologi tadi pasti seismik itu ke Aljazair. Ini dikembangkan oleh teman-teman kami juga di UGM. Ini masuk dan ini kemarin tahun 2021 mendapat penghargaan ini dari Kementerian ESDM karena produksi minyak di Aljazair meningkat. Kemudian kami di challenge terus, jadi mencari apa namanya dengan teknologi tadi di darat bisa, tapi di Indonesia itu kan wilayah lautnya banyak. Jadi kemarin ditantang bisa nggak apa namanya melakukan eksplorasi di laut. Nah ini kami sedang mengembangkan itu. Kemarin sudah kita coba di Barito dan di Mahakam gitu, yang masih dangkal perairannya. Kalau yang dalam mungkin kita belum mampu. Kemudian juga sebenarnya teknologi gunung itu bisa diterapkan di aplikasi yang lain. Ini beberapa tahun terakhir kami kembangkan di geothermal untuk mendeteksi rekahan ya, karena panas bumi itu hanya bisa keluar kalau atau bisa ya kita eksplor, kita ambil energinya kalau ada rekahan yang dia akan mengalirkan uap. Jadi teknologi kami bisa menggambarkan subsurface secara lebih detail ya, secara lebih detail tanpa harus masuk ke dalam ya. Kalau Pak Murdoko kan harus mengambil sampel bor kan. Kalau kami nggak perlu, kami bor di permukaan secara fisika. Dengan getaran tadi, getaran ini malah menggunakan ambient noise, jadi tidak menggunakan event gempa tapi noise gitu. Kemudian kita ukur dan kita bisa mendapatkan kondisi subsurface dengan lebih detail. Dan ya banyak yang cocok dengan data sumber juga. Ini alatnya alat untuk mengukur gempa sebetulnya, seismometer tadi. Kita juga banyak mengembangkan software untuk processing data apa namanya seismik ya, tadi ada spektragama tadi, kemudian ini yang
gaman ya, ambient tomografi, kemudian nanti ada gamma spark, ini kemarin di support Pertamina tahun 2021 tapi baru di biaya 2022. Kemudian nah saya itu ya kadang-kadang orangnya nggak enakan ya disuruh ngapa-ngapain manut. Waktu itu saya diminta UGM mewakili UGM untuk menjalin kerjasama dengan ada provinsi Yamanashi di Jepang yang mirip Jogja. Jadi ada Gunung Fujinya, persis suasananya di Jogja. Kita ada kerjasama, tapi ini pengabdian masyarakat ya. Dan kami membawa misi tadi saya bilang. Jadi saya dulu ingat di Merapi itu pada saat erupsi 2010 kan banyak penduduk yang nggak mau diungsikan karena ya mitos yang mereka yakini. Nah saya kemudian kalau mau ubah yang dewasa susah, maka yang diubah anak-anak. Jadi anak-anak itu kami edukasi sejak kecil bahwa ada teknologi yang bisa melakukan monitoring, yang nanti akan dipakai untuk membuat keputusan saat ya harus mengungsi dan sebagainya, itu tidak berdasarkan informasi mistik atau apa, tapi ya itu ada datanya. Kita ajari mereka, saya tunjukkan ada alat yang sensitif gitu, seismometer, mereka gerak-gerak kelihatan, kemudian diam, tenang gitu. Jadi oh ternyata ini nanti bisa tahu apa yang ada di dalam gunung gitu. Ini cukup banyak. Jadi 4 tahun ini 2017 sampai 2020. Senangnya ngajak guru-guru itu ke Jepang melihat bagaimana Jepang itu saat ini sudah diyakinkan bahwa mereka tinggal di daerah bahaya, gempa, ada gunung, harus siap gitu. Bahkan tasnya itu ada yang bentuknya seperti bukan tas tapi bantal. Kalau yang lama di Jepang pasti tahu itu. Anak SD membawa bantal itu untuk duduk, tapi bantal itu bisa untuk topi, untuk kalau ada gempa sewaktu-waktu. Jadi dia sadar bahwa saya harus membawa alat untuk melindungi diri. Nah ini yang menarik, ini di Indonesia akan kita coba bawa. Ini waktu ketemu Pak Panut, Pak Rektor, kita cerita tentang alat. Ini alat seismometer tapi kita buat seperti mainan gitu ya, isinya pegas dan massa. Kemudian dari belajar itu, oh ternyata kita bisa buat nih seismometer ini, kita buat kemarin. Ini masih dalam tahap pengembangan ya, alat untuk monitoring gempa, tapi ya sudah untuk modal gitu karena kami punya asisten gitu. Coba kita iseng-iseng jual itu, siapa tahu laku. Udah laku 2 dibeli. Ini kalau beli 100.000 US dollar, kalau pertama BMKG beli, kita jual 100 juta. Jadi tikelnya banyak sekali. Termasuk BMKG tahun ini beli 1, mereka mau lihat mungkin kalau mudah-mudahan mohon doanya kalau ini berhasil nanti itu bisa kita produksi sendiri karena kebutuhan kita masih sangat banyak. BMKG itu sekarang baru punya 500, sekitar 500 unit. Kita kalau mau menyamai Jepang itu harus punya 20.000. Jadi masih tantangannya besar sekali. Kemudian kita juga iseng-iseng membuat banyak prototipe sebetulnya, tapi ya ini nanti tergantung ada yang mau biaya enggak. Jadi saya membuat alat kecil yang bisa monitor gerak gitu. Harapannya nanti bisa monitor gempa, tsunami, ada tanah longsor dan sebagainya. Ya kita menjalin komunikasi dengan teman-teman di luar untuk mengupgrade pengetahuan kita dan ya memastikan yang kita lakukan itu masih dalam koridor saintifik gitu ya, bukan mistik. Jadi dan teman-teman ini sangat membantu. Saya punya teman di Prancis itu seringkali iseng, "Wit mau ke Paris sebulan gitu." Tapi saya karena wah ya kalau sebulan saya dipecat nih. Ya 2 minggu gitu. Jadi di Amerika juga ada ini sangat membantu ketika kita apply IRIS ya menjadi member itu. Tadi yang memberi rekomendasi panjang banget ini dari UGM, bagus banget ini, silahkan di approve gitu. Kemudian ada mantan dulu dosen di S2 geofisika, sekarang jadi profesor di Leeds di Inggris, itu juga sering komunikasi. Dulu ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa mungkin ini memang takdir kita di Indonesia diberi tantangan gunung, gempa, tsunami itu untuk belajar gitu. Karena dengan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi salah satunya, salah yang lain. Nah ini kemarin saya iseng, ternyata pandemi itu juga kalau dimonitor dari getarannya itu menarik itu, karena kita bisa tahu masyarakat itu taat enggak. Jadi enggak perlu video, enggak. Jadi getarannya saja. Semakin ramai ya ini masyarakat kemana-mana nih. Jadi ternyata new normal itu lebih tinggi dari ini, enggak ada yang tahu. Tapi dari gempa, dari data gempa bumi. Nah yang menarik ini kalau kita buat dalam grafik apa namanya polar gitu ya, azimuthal grafik itu menarik. Jadi sebelum lockdown, sesudah lockdown itu polanya beda. Yang menarik ini ada pola seperti love kalau kita lihat. Ini pas jam 12, jadi saat orang pada istirahat dan pada sholat gitu ya. Jadi ini bisa mengukur ketaatan terhadap apa namanya. Dan yang menarik setiap waktu sholat itu dia turun. Jadi
pas dia naik terus pas sholat turun. Meskipun ya nanti yang mulai meluruh pas waktu maghrib itu ya. Ini seismologi bisa karena termasuk ya kalau orang ekonomi punya parameter kemajuan bangsa gitu ya, tapi seismolog juga punya. Seismolog tuh saya bisa tahu ini negaranya itu seperti apa karena ternyata ada korelasinya antara ambient noise itu dan economic growth gitu. Jadi kami punya cara pandang juga gitu yang mungkin ke depan bisa dijadikan pembanding gitu yang parameter ekonominya gini, tapi kok ini ternyata enggak dari seismik ini belum. Nah ini nanti jadi kajian yang menarik. Karena Google pun memakai ini. Jadi kalau melihat toko itu kan rame jam berapa tahu. Saya juga bisa tahu ini rame enggak gitu. Jadi antara laporan keuangan dan laporan seismologi itu bisa harusnya sinkron. Kalau enggak ya ini ada sesuatu. Matur nuwun, mohon maaf ini waktunya lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Wah ini menarik nih dunia yang sisi yang sangat menarik ya, yang kita mungkin tidak begitu care, tidak begitu peduli, sekarang menjadi terbuka ya. Jadi sekali lagi banyak yang bisa disampaikan oleh Mas Wi dan sangat berguna buat kita. Yang pertama sedikit saya sarikan bahwa Indonesia adalah daerah gunung, daerah gempa, sehingga gempa itu bukan sesuatu yang menjadi takut, tapi tantangan kita untuk dibiasakan masyarakat. Kemudian bahwa orang dulu itu mendeteksi gempa itu karena pengalaman dan juga karena perasaan halus, tapi sekarang itu dengan data teknologi maka sebenarnya dengan alat itu bisa dideteksi sehingga sebenarnya ramal-ramal itu bisa dengan cara yang lebih baik. Kemudian yaitu bahwa yang dimaksud bencana itu adalah merupakan gabungan antara kerentanan dan bahaya. Di mana ada manusia, ada publik, ada media, ada alat yaitu rentan ya. Kemudian apa itu kalau kita sarikan bahwa kalau kemarin kita kemudian Mas Wiwit, Mas dia dokter mesin, sekarang ini adalah dokter alam, terutama kebumian dan noise yang ada di bumi ini bisa di capture getaran bumi menjadi noise, kemudian oleh dijadikan data dan kemudian oleh Mas Wiwit jadikan sebagai informasi, dan kemudian informasi bisa digunakan macam-macam untuk kepentingan manusia, apapun yang dipakai, apakah saya pikir luar biasa ini di saya Mas Wid. Jadi sangat kaget aja kan baru mendengar data yang seperti ini dan ini tentu sangat menarik. Monggo silakan, ada yang ramai sekali. Jadi beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa ini boleh Mas Du. 1, 2, monggo Mas Umam. Silakan Umam. Mantan Won, Mas Wiwit, saya ingin tanya kejadian 2010 kemarin akhirnya memaksa saya harus banyak berinteraksi dengan cangkringan. Ketika kejadian itu ada kampung yang lebih dekat dengan puncak Merapi itu tapi lebih aman dibandingkan yang lebih jauh. Jadi Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul itu bangunannya relatif lebih aman dibandingkan yang di Bronggang, di Ngepringan, di bawahnya yang lebih jauh dibandingkan itu. Nah, kira-kira ilmu yang bisa disampaikan ke masyarakat seperti apa? Ini yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini saya banyak berinteraksi lagi dengan antara Merapi Merbabu yang dulu menjadi MMC, jadi menjadi kompleks penyebaran PKI di zamannya. Nah sekarang ini karena memang di sana butuh perhatian dakwah, saya juga banyak berinteraksi dengan mereka. Nah kira-kira wilayah Sawangan yang di tempat beradanya pesantren Merapi Merbabu itu kira-kira ke depan aman enggak Mas Wiwit? Oke, gitu. Monggo Mas Wiwit. Oke, silakan Mas Wiwit. Oke, jadi Mas Wam, ini sulit sekali pertanyaannya. Jadi memang ya tugas kita ya untuk menyampaikan ke masyarakat terhadap bahayanya. Ini ada gambar yang foto yang bawah ini Mas Umam, ini kan ada maket Gunung Merapi. Ini maket kayak kita buat, ini di Jepang yang buat. Sebenarnya di sini ada sih, cuman ya biar keren buatan Jepang itu. Ini berdasarkan data topografi Merapi yang terkini dan cukup detail sebetulnya. Ini jadi 1 banding berapa saya lupa, 20 atau berapa.
Jadi ini menggambarkan kondisi topografi Merapi. Dan kalau secara ilmu kegunung apian, daerah bahaya itu sebenarnya bisa dilihat dari bentuk lereng-lerengnya. Karena produk erupsi itu pasti akan mengikuti jejak jalur-jalur hulu ke arah hulu sungai ya, ke arah ke arah hilir dari hulu sungai, sehingga dengan cara ini kalau kami ke anak-anak itu untuk memahamkan kamu desanya mana, kita suruh menunjukkan. Terus nah sekarang itu kan ada lembah-lembah gitu ya kecil, kita suruh netesi pakai air, kita beri, atau susu, waktu itu susu kita beri warna gitu. Nanti deledeknya itu desamu kena deledekan enggak? Oh enggak, berarti aman insya Allah, tapi tetap harus mengungsi kalau tidak mengungsi. Jadi mereka tahu dengan cara sendiri, oh desaku aman. Tapi desa-desa yang dia berada di pinggir-pinggir sungai itu kan kelelepan itu kan, jadi kena tinta gitu, wah ini kena itu, jadi harus kalau diminta mengungsi harus segera mengungsi karena ini daerah yang nanti paling rawan. Jadi daerah bahaya memang biasanya berada di sepanjang lereng sungai kalau di Merapi karena tipe erupsinya adalah awan panas, sehingga Merunggang itu kan di sekitar sungai. Jadi waktu itu memang kita Kali Gendol nggih leres. Jadi sebetulnya kalau dari jejak sejarah erupsinya, ini Mas Murdoko sebenarnya yang cerita, itu kan karakteristik erupsinya itu bisa dilihat dari jejak masa lampau. Karena Gunung Merapi itu kan kalau ke selatan bisa sampai Candi Sambisari itu ya, itu kan dulu tertutup erupsi Merapi. Jadi Prambanan itu sebenarnya daerah yang sebenarnya masih bisa terancam itu, karena dulu pernah terkubur. Nah, yang kita antisipasi sebenarnya kalau Merapi itu yang letusan samping, jangan sampai dia meletus ke arah samping, karena ya misalnya dulu Borobudur itu kan juga sama, dia tertimbun endapan dari samping mana Om? Samping kiri, samping kanan? Samping kiri, samping kanan itu agak bahaya. Oh, ya, berarti utara, timur, barat ya? Nggih, timur barat. Jadi Merapi itu kan kecuali yang ke arah utara ya, ke arah Gunung Bibi itu, ke arah Boyolali Utara itu kan memang di situ ada Gunung Bibi yang itu Merapi tua sebenarnya di situ. Dia sudah selesai lah produk erupsinya, jadi ke arah selatan dan ke arah barat. Ya. Nah tugas kita memang itu Mas Umam, mencari daerah-daerah jangan sampai terjadi erupsi samping, sehingga kalau bisa diantisipasi ketika kita bisa memetakan wilayah yang di situ mungkin secara geologi itu batuannya sudah kalau di gunung kan ada istilah alterasi atau pelapukan gitu. Nah, kalau sudah lapukan lemah kan nanti bisa gampang. Kalau ada tekanan dari bawah dia akan longsor. Jadi secara umum kalau daerah bahaya memang di sekitar sungai ya. Dan korban itu ya rata-rata biasanya karena tidak taat. Kalau pemerintah kan misalnya harus mengungsi itu jangan sampai memotong sungai. Orang larinya harus searah dengan sungai. Ya, kalau memotong nanti takutnya pas ada arus gitu yang mengalir sepanjang sungai jadi terancam. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu Mas Umam. Terus yang kedua ini yang daerah Selom Boyolali itu sebetulnya kalau ancaman yang sekarang itu kan arahnya kadang-kadang ke tenggara, selatan, barat ya. Tapi Selo itu kan di utara ini relatif mungkin untuk saat ini sepertinya trennya belum ke arah sana. Tapi sekali lagi tadi bahwa aman. Itu kadang-kadang ya, Insya Allah. Ya harus kita monitor terus. Ini kelemahan kita Mas, monitor itu. Jadi monitoring gunung yang paling bagus itu di Merapi. Merapi itu ada sekitar 50 sensor yang amati. Ya, jadi ada sedikit itu tahu. Tapi kalau gunung lain ini yang kita antisipasi kadang-kadang bahkan nggak ada alat monitoringnya. Nah, ini yang tantangan kita juga masih panjang sekali. Di Indonesia kan ada 129 gunung api aktif yang harus dimonitor itu. Kalau masing-masing butuh 10 sensor, ya sebetulnya kebutuhan kita banyak. Tapi ya sekali lagi kadang kalau alat dari luar, kemarin Mas Rudi cerita itu, nanti di Indonesia tuh harganya jadi berlipat-lipat. Nah, ini tantangan kita untuk berkontribusi di instrumen. Ingatan Mas Umam. Oke, matur nuwun. Jadi memang banyak alat kita EBS ya, learning sistemnya, tapi banyak yang hilang sebenarnya di lapangan sering kali. Yang hilang. Informasi gitu masyarakat juga harus sabar Mas, harus dedikasi. Saya dulu dipasang jadi EBS jadi hilang gitu. Kami sering Mas bisa tertangkap. Betul. Jadi seismometer kami kan casingnya bagus Mas kalau di Merapi, jadi kayak dari bahan aluminium itu ya. Jadi masyarakat tuh kalau ngambil itu cuma untuk ada susu itu alatnya itu ya. Wah itu ini agak. Jadi nggak tahu, alatnya mahal, memang tinggal ada. Oke, Mas Arsul. Ini sekarang ada Mas Wahyudi, beliau juga orang geologi, angkatan 8. Itu berapa? Silakan Mas Wahyudi, monggo.
Mas Ngabdul dulu ya, yang Ya, senior. dulu udah biasa, tenang saja. Yang- wis toh. Pokoknya yang duluan. anunya MC-nya wis toh. Manut MC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Teguh atas waktu yang diberikan pada saya. Ya sebelumnya kenalan dulu Mas Wiwit. Oke. Ya. Nama saya Iswa Yudi. Saya lulus SMA 1 tahun 84. Oh, Satu angkatan 84, satu angkatan dengan Mas Aris Ruwadi dan Mas Armin 87 Mas. 84 SMP kuwi. lulus tahun 87. Ayo, angkatannya 87, bingung ki nek ngono kuwi. Masuk SMA 1 84. 84 Kamasu Mas Nano. Lah kok aku merasa lho kok kakak angkatanku kita anu adoh ngono, sebenarnya cedhak. Oke, Oh, oke. ya. Saya muridnya Mas Arifudin Idrus, Mas. Mas Anif ya. Oke. Teman kuliah di Jerman ya. Di Mas Anif di Aachen, saya di Munchen di Jerman. Iya, Hansen ya. Ya, menarik sekali presentasi Mas Wiwit. Ya kita harus menyadari bahwa kita memang tinggal di daerah ya Ring of Fire. Jadi bencana apapun akibat dari hadirnya gunung api itu banyak sekali. Dari letusan gunung berapi, tsunami sampai longsor. Ya, saya ada pertanyaan, Mas Wiwit. Bagaimana mengetahui bahwa gempa bumi itu berasal dari gunung api, vulkanisme, atau dari tektonik? Ada alat khusus atau dengan metode grafis mungkin bisa membedakan ini gempa vulkanik atau tektonik. Oke. Nah tadi dari presentasi Mas Wiwit kan ada gunung api tipe A, tipe B, tipe C. Nah pada umumnya di Indonesia dimanapun karena kita Ring of Fire, gunung api dimanapun yang saat ini terjadi letusan itu sifatnya adalah efusif, tidak eksplosif, tetapi itu yang di tipe A ya, yang di tipe A. Yang di tipe C itu katakanlah misalnya Gunung Toba ya, Gunung Toba itu letusan yang kemudian menyebabkan terjadinya Danau Toba. Nah, asumsi saya letusan itu eksplosif. Nah, apakah ada apa yang menyebabkan sifat letusan efusif dan eksplosif? Karena ada perbedaan waktu ya. Kalau katakanlah misalnya Merapi itu kan recent ya, kuarter itu sifatnya efusif. Kemudian kalau Gunung Toba, gunung yang menghasilkan Danau Toba itu memang lebih tua ya, lebih tua dari gunung-gunung yang sekarang aktif. Nah, apa yang menyebabkan kedua sifat letusan itu berbeda? Kalau misalnya Gunung Toba itu adalah eksplosif, itu dua itu saja, Mas Wiwit. Oke. Mas Wiwit. Ini yang bisa menangkap Mas Wiwit. Aku sudah bingung sama pertanyaannya. Mas Wiwit silakan. Oke, sakit kalau bahasa sih angel aku bayangin nih. Ahli geodesi. Ini yang jawab ahli geodesi ini. Oke, silakan Mas Iswahyudi. Jadi yang pertama sebenarnya setiap getaran itu karakteristiknya khas. Saya punya teman gitu, pengamat gempa di Bali. Itu dia kalau melihat
getaran tadi, rekaman getaran itu dia bisa tahu ini Sumatera, ini Jawa. Jadi saya bayangkan pasti ada polanya dan ternyata benar. Jadi entah vulkanik karakternya khas, banyak parameternya ya, misalnya lama kejadiannya, kemudian amplitudonya, termasuk bentuk sinyalnya itu sangat khas untuk tektonik, vulkanik, kemudian ada misalnya ada kolaps, ada gua yang runtuh itu kan juga menimbulkan getarannya juga khas. Atau letusan ada, kita sering membandingkannya ada gempa di daerah Pakistan itu kan sering gempa, Pakistan, India, terus Pakistan juga punya nuklir, dia diam-diam kadang-kadang eksperimen nuklir. Ya kita bisa bedain ini nuklir, ini ada yang main-main nuklir itu. Meskipun ini ada lembaga yang ngamati ya, namanya IAEA di Wina, itu dia mengamati percobaan nuklir yang negara-negara yang bermain nuklir dan tidak lapor itu akan diberi sanksi. Ya. Nah susahnya itu kan pada saat kerekam gitu ini ada nuklir, itu kan tantangan berikutnya di mana posisinya harus eksak, karena ketika IAEA menuduh negara itu meledakan nuklir, itu dia harus sudah membuktikan tempatnya di mana, buktikan dulu ada jejak radiasinya misalnya, dan hanya diberi waktu 1 minggu. Ya. Itulah susahnya, padahal menentukan pusat gempa itu sulit. Sampai sekarang kita nggak bisa exactly di titik itu gitu, karena ada ketidakpastian lokasinya. Nah ini tantangan kami masih sampai sekarang menentukan di mana itu yang eksak, yang pasti. Ya. Jadi kalau sekarang ramalan-ramalan itu baru perkiraan juga ya, lokasi di sini Bisa gitu. Mas, gempa itu meskipun periodik ya. Dulu Amerika pernah punya mimpi meramal. Jadi ada gempa di California itu periodik setiap 4 tahun, 4 tahun gempa. Kemudian yang terakhir 80 ada gempa, 84 itu orang Amerika ingin meneliti itu ya. 94. Kepengen meneliti ada apa sih sebelum gempa, dia pasang semua alat canggih yang pernah ada, kemudian dimonitor itu. Harusnya 94 gempa atau itu periodik. Ternyata ditunggu nggak datang. 94, 95, 96 nggak datang. Baru gempanya muncul 2022 pada saat alatnya sudah dikukuti. Udah menyerah itu, ini nggak usah diramal itu. Jadi malah gempa. Ya, jadi sampai sekarang kalau seismolog yang konvensional masih mungkin suatu saat bisa ya, tapi sekarang masih alatnya belum mampu untuk meramal gempa. Jadi kalau ada yang bisa meramal gempa ya mungkin kebetulan saja sih. Pas bejo itu. Kemudian kalau yang tipe erupsi ya, tadi memang karakteristik gunung itu seperti ya gempa tadi ya, kadang kita tidak bisa menebak juga. Gunung pun yang kadang-kadang dia sifatnya itu efusif seperti Merapi. Merapi itu tipenya sebetulnya efusif. Efusif itu adalah erupsi yang berupa guguran awan panas, ya. Atau pertumbuhan kubah lava, ada kubah lava gugur. Jadi sesuatu yang ya sebenarnya bisa dimonitor. Tapi 2010 itu eksplosif. Jadi erupsinya betul-betul ada lontaran energi yang sangat kuat. Saya beberapa saat setelah erupsi ke daerah sekitar Bronggang, Mas Umam, itu tuh ada pohon itu tumbang di situ. Dia itu di batangnya banyak sekali batuan sekepal-kepal itu nancep di situ. Jadi betapa sangat kuatnya lontaran material itu ya, sampai seperti balistik itu, kecepatan jadi kecepatan balistik kan dia. Jadi batu-batu kerikil itu nempel di batang-batang pohon ya. Nah, kenapa bisa berubah? Sebetulnya teman-teman vulkanologi itu bisa melihat dari karakteristik ini yang sekarang digunakan untuk parameter gasnya. Jadi karakteristik ini akan efusif atau eksplosif itu dari kandungan gas dan kandungan air di dalam magmanya, dan itu bisa dimonitor sebetulnya. Jadi kita sering kalau dengan anak-anak itu misalnya Coca-Cola itu kalau dikocokkan gasnya keluar, dia mencerat ke atas gitu. Jadi menggambarkan erupsi itu dengan cara itu ya. Tapi kalau tidak, nggak ada gasnya ya dia dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau dikocok itu ada gasnya yang kuat, dia naik ke atas dengan sangat kuat. Jadi efusif atau eksplosif memang satu gunung kadang-kadang bisa berganti ya. Seperti Kelot dulu yang tadi malam saya share dengan Mas Ridwan. Kelot itu 2007. Kelot itu biasanya eksplosif dia, liar gitu keluar. Tapi 2007 itu ternyata ketika dimonitor kan itu ada tanda-tanda kenaikan aktivitas gitu kan. Terus pemerintah bilang ini akan meletus ini, masyarakat mengungsi ya. Ternyata yang terjadi tidak eksplosif tapi efusif ya. Jadi nggak ada apa-apa, cuma tumbuh kubah lava sudah, ya. Itu kan kemudian jadi tempat wisata tuh yang di Kelot itu sekarang. Tapi terus 2013 kan eksplosif lagi. Jadi memang
kadang-kadang berganti dan itu sangat tergantung dari komposisi magmanya. Nah ini yang tantangan kami karena ya sama-sama sulit kalau mungkin di tambang atau minyak kita bisa ngebor kan, tapi kalau di gunung kan materialnya sangat panas, tekanan tinggi, kita belum bisa mendeteksi secara langsung. Jadi harus secara tidak langsung dengan pengamatan gas, mungkin deformasi itu juga bisa. Mas Teguh itu pakai GPS itu tahu kalau gunung ini ngembang gitu ya, ini udah magmanya mau naik dan kita harus hitung itu kalau berpotensi bisa eksplosif ya tergantung dari komposisi magmanya. Kita ngaten Mas Es. Iya, ya, makasih. Ya, moga Mas Wawan. Ini juga yang baru-baru ini mau saya biar tahu. Mana? Mas Wawan. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah muncul pakar biologi. Bagi doko iki, ayo monggo. Foto kabeh. Siap. J. Mas Wiwit senang sekali bisa mendengar tadi yang dijelaskan Mas Wiwit ini sangat bermanfaat ya, sangat ini. Saya sebetulnya memang geologi tapi geologi murtad saya Mas. Jadi tapi walaupun itu kalau basicnya geologi itu kalau lihat alam tetap ada ketertarikan, ada ini. Nah kebetulan saya sendiri sekarang banyak Mas di sekitar Kabupaten Magelang itu menangani untuk masalah wisata ya. Nah yang saya lihat itu sekarang kan banyak wisata-wisata di lereng gunung Mas yang sekarang lagi ngetren ya. Contoh kalau di Magelang itu ya di Kabupaten Magelang itu di Nepal di Dusun Butuh Kaliangkrik, terus di Cilancur Mangli gitu ya. Nah yang saya lihat desa-desa ini begitu dia itu viral untuk wisata itu kan pembangunan infrastrukturnya gila-gilaan gitu ya, tanpa melihat apakah itu nanti ada efek lingkungan atau apa gitu ya, tanah longsor dan sebagainya. Nah saya pernah dengar katanya di Indonesia ini bencana paling banyak adalah tanah longsor dan banjir gitu ya. Nah, saya lihat pemerintah concernnya kalau mengawasi itu lebih ke arah gunung berapi gitu, gempa gunung berapi. Sedangkan tanah longsor dan banjir ini kan jarang ya, maksudnya identifikasi dini gitu, alarm atau apa gitu. Saya pernah ada kawan kita juga di Karisma ini, Mas Rahmat, itu kan sosiologi lingkungan. Nah, kalau saya lihat dari kawan-kawan sosiologi ini kan sifatnya edukatif gitu ya, mengedukasi masyarakat biar misalnya penghijauan atau apa tujuannya untuk menghindari tanah longsor itu tadi misalnya. Nah, kalau kami kan biasanya kalau orang teknik itu mikirnya kan bicarane saat durunge gempa ada alarm melayu sik gitu loh. Walaupun sambil paralel dengan penghijauan dan sebagainya. Nah, menurut Mas Wiwit, kira-kira apa Mas biar bisa ada masukan atau apa? Karena pemerintah pun saya lihat kurang concern ya terhadap adanya tumbuhnya wisata-wisata alam ini, terus tindakan misalnya pemberitahuan dini misalnya ini tanah longsor, ada longsor atau apa gitu. Nah, monggo Mas, mohon. Monggo Mas Wiwit. Nggih, matur suwun Mas Son. Jadi mitigasi bencana di daerah turis ya, di daerah wisata memang ya sebetulnya betul sekali ya menjadi tugas kita ya untuk mengedukasi turis. Meskipun ya tadi tantangannya kita itu di dalam monitoring tanda-tanda ya, ini masih menjadi satu hal yang ke depan harus menjadi perhatian ya. Enggak, bukan meramal tapi ada tanda-tandanya Mas, seperti orang sakit juga pasti ada tanda-tanda. Jadi sama-sama makhluk Allah. Jadi di Jepang sendiri tahun 2000 belum lama Pak, 2013 atau 14 itu ada. Kalau Jepang itu kan yang populer itu pemandian air panasnya ya, dan itu biasanya di gunung-gunung. Ya. Ada daerah yang sangat terkenal untuk pemandian namanya Hakone. Hakone itu sebenarnya kayak di Dieng itu, jadi daerah vulkanik yang seringkali ada erupsi ada kawah di situ yang kemudian keluar gasnya. Itu pernah tahun itu pas ada wisatanya banyak sekali, kemudian ada yang sedang naik kereta gantung itu meletus sehingga ada korban jiwa. Jadi nah tantangannya seperti itu mungkin di Indonesia juga berpotensi terjadi dan
sekali lagi monitoring itu harus menjadi perhatian. Ya. Jadi kalau memang kita ingin memberi alarm tadi ya sebelum kemudian longsor atau bahayanya itu datang, kita sudah mengungsi dulu atau sudah pindah dulu. Nah ini yang masih menjadi tantangan Mas Wawan. Tapi ya itu kalau untuk gerakan tanah termasuk tanah longsor itu sekarang sebetulnya sudah menjadi kewenangan dari ada badan namanya BPPTKG yang di sebelah selatan Mandala Krida. Itu dulu kan BPPTKG G-nya itu kebencanaan geologi, kebencanaan gunung api itu dulu karena dia dulu tugasnya monitoring Merapi. Tapi sekarang G-nya diganti geologi, kebencanaan geologi. Jadi di situ termasuk gerakan tanah itu mereka punya beberapa titik yang dimonitor secara terus-menerus. Nah itu menjadi satu ya cara antisipasi sebetulnya. Di samping ya mungkin sensornya harus ditambah lebih banyak termasuk mungkin getaran, deformasi, kita ukur, kita monitor, sehingga ketika ada perubahan bahwa yang lebih ambang yang berpotensi nanti menimbulkan longsor atau bahaya gerakan tanah yang lain bisa diantisipasi. Kira-kira gitu Mas, ini tantangan kita bersama untuk edukasi. Alat-alat wisata gitu. Iya, itu kan kita nggak kepikiran ya bahwa itu ya seperti sebuah. Jadi kemarin tuh kami punya konsep sebetulnya dengan alat seismometer kalau harganya menjadi kita tekan bisa lebih murah, itu sangat berguna sekali, termasuk untuk monitoring kesehatan jembatan atau infrastruktur. Itu kalau di luar negeri kan mereka real time gitu. Jadi jembatan yang mungkin sudah fatigue itu sudah harus di maintenance itu udah bisa tahu. Ya, betul, karena tadi kan saya cerita kalau gempa vulkanik, ada tektonik, ada percobaan nuklir, ada itu bisa kelihatan semua membawa karakteristik sendiri-sendiri. Nah ternyata medium juga sama, makanya kita bisa tahu ini ada ada air, ada minyak, itu bisa dari karakteristik getarannya itu, ya. Termasuk bangunan, termasuk misalnya ini mau longsor itu akan menimbulkan tanda-tanda, cuman ya harus masang banyak sensor di situ. Luar biasa. Mas Abdul mau nambahin silakan. Terima kasih Mas Bibit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau memperkenalkan aja bahwa kebetulan ini ada Mas Andri Wasono nih ya. Mas Andri Wasono ini adik ipar saya, kebetulan beliau ada di bisnis getaran juga karena dia ada di bahan peledak ya, ada di tambang juga. Kemudian yang kedua ada Pak Rahman Syarif gitu ya, yang itu ada di jalan raya gitu ya, highway engineer. Kemudian yang satunya lagi ini sama-sama ahli gempa nih Pak. Ini namanya Pak Maradona Ramdhani Nasution. Kebetulan beliau juga lulusan Jerman tuh. Nah ini saya sampel, tapi gini saya dan Mas Maradona ini sebenarnya pengguna ya. Setelah dicatat oleh Mas Bibit, kemudian sudah menjadi data getaran itu baru kita gunakan. Mungkin itu aja. Tadi barangkali saya menarik untuk untuk menambah dari Mas Bibit tadi sedikit aja, yaitu prevalensi terjadinya gempa itu sebenarnya kan dua lempeng yang bertemu gitu ya. Karena bertemu energinya ngumpul, kita nggak tahu pecahnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti bisa kita pasang sensor di atas permukaan yang bisa membaca pergerakan lempeng, itu luar biasa sekali Mas Wiwit. Nah, mungkin itu Mas Wiwit. Terima kasih sebelumnya. Mas Rahmat tadi mana? Mas. Saya Mas Teguh ya. Ini mohon maaf, keluar masuk teras ke ruang tamu. Oke, mungkin saya sedikit aja ya, dan tidak sama dengan perspektif sebelumnya. Tadi Mas Wawan mengatakan kalau saya concern ya di sosiologi lingkungan, dan sekarang saya belajar sosiologi bencana. Jadi bahwa bencana tidak hanya murni persoalan eksak ya, persoalan fisik ya, tapi juga terkait dengan masyarakat. Tadi disinggung masalah migrasi ya, relokasi begitu, persepsi atau trade perception dan lain-lain. Pertanyaan saya sederhana aja Mas Bibit ya. Saya kalau bicara sosiologi mesti mengaitkan dengan politik ya. Mohon maaf ini agak politik ya. Dan saya lihat hari ini yang selalu digembor-gemborkan pemerintah atau negara itu bencana hidrometeorologis. Hidrometeorologis itu nanti di lapangan ya, efeknya seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan lain-lain. Dan ternyata kebenaran mengatakan sebagai bencana hidrometeorologis itu berefek kepada etos negara, atasnya pemerintah gitu. Pemerintah kadang-kadang tidak bertanggung jawab kalau ada bencana terjadi di masyarakat, karena memang itu hidrometeorologis.
sehingga mereka mengatakan bahwa kita nggak usah ribet gitu loh, nggak usah membuat manajemen bencana yang baik atau mitigasi bencana yang baik. Sementara kalau saya orang sosiologi, saya mesti akan mengatakan bahwa bencana terjadi dan korban banyak itu juga akibat dari faktor manusia. Ada manajemen yang salah. Jadi ada pertarungan antara teori determinisme lingkungan dengan ekologi budaya. Nah, pertanyaan saya gini aja, Mas Wiwit ya. Benarkah ya bencana ini nggak bisa dikendalikan atau korban manusia nggak bisa diminimalisir itu karena memang murni karena alam, dan kita nggak usah pusing ya untuk melakukan upaya-upaya secara optimal ya. Pasrah pokoknya, mana ya? Pokoknya pasrah, hidrometeorologis gimana lagi ya, biarin aja. Yang penting kan menyiapkan kalau kita mati sewaktu-waktu ya, biar masih surga ya. Itu Mas Teguh. Oke, Mas Rahmat, oke. Ya tadi di antara tantangan mitigasi di Indonesia kan salah satunya itu, Mas, termasuk yang saya singgung kemampuan kita memonitor gitu kan masih lemah. Jadi saya sering bilang gini, Mas Rahmat, kita tuh kan dikaruniai kondisi yang tadi ya, selain gempa yang kita bicarakan tadi juga ada hidrometeorologis, karena kondisi cuaca kita itu memang beda ya. Terus saya sampaikan sampai sekarang di Indonesia itu orang yang menggeluti pemodelan cuaca di Indonesia itu belum banyak, jarang sekali. Tantangan kita di situ. Jadi tadi apakah murni nggak bisa dikendalikan? Kalau saya sebagai saintis saya bilang sebetulnya ya bukan dikendalikan ya, tapi kita bisa mengantisipasi, kita bisa tahu siklusnya. Ya, kita bisa bahwa ini akan terjadi hujan misalnya itu kita bisa tahu gitu. Meskipun kalau di film-film, saya sering kadang-kadang senang lihat film, ada film namanya Geostorm. Itu kan mereka orang-orang tuh orang meteorologi punya mimpi ke depan cuaca bisa saya kendalikan. Ketika akan ada badai gitu, sedang numpuk-numpuk energi mau keluar jadi badai, disebar sensor-sensor yang dia kemudian menguapkan itu semua. Jadi menetralisir semua jadi nggak jadi badai. Jadi yang tadinya mendung kemudian dilempar dari satelit sana, sensor-sensor yang dia bisa mengeluarkan sinyal-sinyal gitu nanti jadi terang benderang ya. Di film itu ada dijelaskan seperti itu. Jadi masa depan mungkin bisa kalau kita tahu karakteristiknya, istilahnya kita bisa mengelola itu kan. Kita kalau saya bayangkan kalau kita punya pengetahuan tentang itu dan bisa mengelola itu ya bukan pawang tapi kita bisa untuk misalnya memindah gitu misalnya, atau itu mungkin bisa tapi dengan teknologi. Nah ini kalau saya kok cenderung sebetulnya ya benar kombinasi antara ya kebijakan pemerintah dan faktor alam gitu ya. Tapi tetap sebetulnya tugas kita kalau dengan belajar alam gitu dan bisa tahu karakteristiknya bisa kita antisipasi. Saya sekarang punya bimbingan yang meneliti tentang hidrometeorologi tadi, Mas, tentang cuaca ekstrim di Indonesia. Ini sudah kita kaji karakteristiknya seperti apa, sehingga ketika nanti ada siklus kejadian cuaca ekstrim yang mengancam, nah kita bisa antisipasi, ya. Sehingga harapannya dampaknya tidak kemudian menjadi merusak gitu ya. Jadi kalau saya masih ada optimisme, Mas, meskipun ya betul sekali. Jadi faktor politik itu kadang-kadang ya kita termasuk ya pemerintah gembar-gembar apa namanya TKDN dalam negeri, tapi giliran kita mau memproduksi itu wah musuhnya dari mafia itu susah itu. Apa kalau kayak gitu cenderung wah luar negeri dalam negeri dipercaya. Oke, kira-kira gitu Mas Rahmat. Luar biasa. Ini kayaknya Mas Berdoa gatel open mic. Mas Berdoa. Loh, kok aku ditunjuk toh? Open mic salah sapa open mic ya? Oh enggak. Senang aja Mas Iwit ya. Bagus sekali pokoknya ini semuanya. Saya cuman ini aja kok mau menyambungkan aja silaturahmi Mas Iwit dengan Mas Rudi. Karena Mas Rudi sudah sebagai pelaku industri dan dia bisa menjual Mas Iwit dan internasional juga, perusahaan asing dan sebagainya. Mungkin kapan depan Mas Iwit boleh kontak-kontakan lah berdua itu. Gimana cara memproduksi dengan harga yang kemarin Mas Rudi itu bisa menjual dengan harga yang separuh dari harga asing seperti itu, tapi kualitas sama atau minimal hampir-hampir lah gitu. Itu aja Mas Wid. Oke, Mas. Lanjutkan perjuangan Mas Wid, bagus sekali ini. Oke, Ngopi-ngopi Nayojo. Ayo, Mas Umam. Beberapa dari chat yang masuk. Jadi dari chat ya, dari chat itu pertama dari atas ya. Pertama sebentar. Saya dari atas. Ya, ini
ada Mbak Vina semasa Lab 92 juga, temannya Mas Iwit nanti. Ada yang Mas Nungki Nugroho itu saya pernah baca di KR, UGM bisa prediksi 7 hari gempa sebelum jadi gempa ya. Dan kemunculan salah satu gas dari bumi. Apakah benar gitu ya? Apakah benar gitu. Nah, itu pertanyaan. Kemudian yang kedua dari Mas Azhari, bagaimana tanggapan Mas Wiwit tentang lumpur lapindo? Yang kedua, pas Mas Azhari itu ada di Jailolo, Halmahera, mengalami gempa sehari lebih dari 70 kali. Masih di hotel, tapi malah pinjam kasur hotel untuk tidur di hotel. Meski banyak gempa, kenyataan penduduk di situ masih banyak di situ masih banyak gempa, kenyataan penduduk itu banyak juga. Untuk daerah seperti ini, apakah sebaiknya tidak ditinggali atau sebaiknya bagaimana terapinya? Mungkin itu dulu, mau Mas. Mas Nungki, itu saya sejak tahun 2009 dengan BMKG studi tentang gas radon. Jadi dulu saya itu termasuk yang kalau di BMKG itu yang membuka wawasan gitu. Oke lah, prediksi mungkin suatu saat bisa ya dengan mengamati tanda-tanda. Pakainya Bu Rita ya? Iya, saya berita. Berita itu ada apa-apa seringan curhat. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya datanya itu nggak begitu konklusif sebetulnya kalau saya lihat. Jadi ya terlepas mungkin secara kebetulan ada mungkin anomali, tapi tidak semuanya. Jadi kadang ada anomali, tidak ada gempa. Ada gempa, nggak ada anomali. Jadi seperti itu kalau secara saintifik kan kita belum bisa meyakinkan bahwa itu sebuah informasi yang deterministik lah istilahnya. Jadi yang Pak siapa namanya dari UGM itu kan dari klaimnya dia itu kalau saya baca papernya itu ya masih nganu banget lah, karena kami aja yang monitornya itu lebih rapat ya, setiap menit kita monitor itu masih belum melihat polanya. Kalau beliau kan mengamatinya malah dari paper dia ya, karena dia juga nggak cerita banyak ya, itu 1 hari per hari itu. Bagaimana data dengan jarak pengukuran 1 hari itu bisa memprediksi fenomena kejadian yang ordernya itu detik, ya sekian jam, menit, detik. Itu kan secara saintifik nggak akan mungkin. Ya. Kecuali dia monitornya dengan frekuensi yang, ya kalau di pengolahan sinyal kan ada aliasing, jadi frekuensi tertentu yang dia berada di range akurasi dari parameter yang mau kita ukur. Nah ini kita aja Mas Nungki, jadi saya juga mengklaim membuat statement sebetulnya waktu itu UGM, saya bilang ini jangan karena kan itu ya sayangnya dimasukkan di webnya UGM kan terus ya jadi viral. Ya, nah wartawan itu kan saya sendiri kadang kalau wartawan saya cenderung senang diam karena dia itu kadang-kadang apa yang kita jelaskan itu ya nggak jadi itu, malah dibenturkan dan statementnya jadi beda. Gitu. Aku nggak ngomong enak, tapi ngomong enak. Ini jadi problem ini. Ya, jadi masih tantangan Mas Nungki. Insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat bisa kita. Matur suwun. Yang Mas Azhari Jailolo menarik. Saya belum lama ke Jailolo, itu memang ada desa yang hampir setiap hari ada getaran, tapi dia tipenya swarm sebenarnya. Jadi bukan gempa yang besar ya. Makanya mereka familiar ya, memang setiap hari ada getaran kayak gitu. Tapi unik itu karena itu pulau yang sangat banyak gempanya. Kita nggak menyangka bahwa seluruh Indonesia kalau kita rata-rata per provinsi itu salah satu provinsi yang paling tinggi selain Sulawesi Utara yaitu Maluku. Maluku itu yang terbanyak gempanya. Jadi yakin kita bahwa masyarakat di situ juga akan sudah familiar. Ya sehari-hari kayak gitu. Ya. Tapi karena jauh dari Jakarta ya mungkin pemberitaannya tidak terlalu. Dan gempa-gempa besar ya terjadi di laut. Ya. Yang kita antisipasi kalau justru malah ada erupsi gunung yang di atasnya ada danau. Ya. Itu kan malah justru bisa menimbulkan tsunami, tapi tsunami dari gunung ini yang berbahaya. Nah, memang kita juga ada studi di sana, ini sedang S3 juga, mahasiswa dari Maluku, itu tentang mitigasi daerah pulau-pulau kecil itu, karena itu ya penanganannya harus khusus, karena ya dia nggak bisa lari kemana-mana kan kalau suruh mengungsi, uang itu satu pulau itu gunung, kalau di Ternate itu kan Gunung Gamalama itu ya pulau itu gunung gitu. Pulaunya gunung. Isi pulaunya itu gunung, jadi kalau mengungsi kemana gitu, udah laut pinggir-pinggirnya ya, jadi ini sesuatu yang menarik. Saya kalau pensiun saya pengen buat Institut Vulkanologi of Jailolo. Amin, amin. Luar biasa. Itu tuh lingkungannya gunung semua, itu indah banget. Ya, betul. Itu jadi kayak kalah laboratorium yang bagus ya. Iya, laboratorium yang bagus itu Mas. Tinggal ngundang pensiunan dari luar negeri kan seneng itu. Jadi dosen di sini. Dosennya asing semua. Tentang Lapindo, Mas.
Lapindo. Katanya kesalahan di geofisikanya. Oh. Nah, nebak. Oke, jadi ya itu kadang-kadang beberapa kejadian bencana ya Lapindo. Kemudian yang terakhir yang Deepwater Horizon itu yang BP yang dia sampai ya mengeluarkan biaya sangat besar karena ada kesalahan pemboran. Itu sering terjadi, Mas. Jadi kalau saya melihat Lapindo itu sebenarnya mirip dengan kalau di Purwodadi itu ada Bledokuwu. Bledokuwu itu kan lumpur vulkanik yang ya sampai sekarang masih beleduk-beleduk itu, beleduk. Makanya Bledokuwu itu sejak zaman siapa itu yang tokoh wayang Aji Soko atau siapa itu yang punya Nogo itu. Ya. Itu sudah mulai itu. Jadi memang ya, di sepanjang pesisir itu kan banyak kayak diapir gitu ya, diapirism yang yaitu kalau sampai kemudian materialnya itu karena ada rekahan atau karena ada mungkin ruang ya untuk bergerak ke atas ya akan menjadi seperti itu. Ya. Nah ini yang memang harus diantisipasi. Makanya kelemahan kita di dalam geoscience kan seringkali data-data pemboran itu minimal ya. Kalau di industri, di perusahaan minyak, data bor banyak sekali. Jadi validasi antara data geofisika dan geologi itu klop itu. Nah di studi yang lain yang istilahnya tidak ada ekonominya itu data pemboran itu di Indonesia jarang. Kalau di negara maju mereka juga ngebori di situ. Jadi tahu persis kondisinya bagaimana. Sehingga langkah antisipasinya bisa kita lakukan. Nah, Lapindo itu memang daerah yang ya sebenarnya di bawah sana itu banyak sekali sumber-sumber lumpur yang waktu bisa ke atas. Nah, yang masalahnya itu harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai terjadi yang kemarin kan sempat itu bencana alam karena gempa Jogja gitu kan terus rekah gitu. Atau ada pemboran. Nah ini ya sekali lagi tadi yang Mas Rahmat tadi ya politis itu susah juga ini. Ya itu kira-kira. Matur suwun. Ini ada yang agak menarik dari Mbak Vidya Suti. Cara kerja pawang hujan selama ini apa bisa jelaskan dengan sainsnya Mas Wiwit? Tadi sedikit juga tentang masalah pengendalian. Waduh, pawang hujan itu. Saya itu dulu di Merapi itu seringkali ngajak masyarakat sekitar ya naik Merapi. Dulu di daerah Serumbung naik itu kan kita pernah. Terus ngobrol suatu ketika saya tuh mengucapkan kata-kata tertentu yang masyarakat, aduh jangan bilang itu Pak, nanti kalau bilang itu nanti hujan. Luar biasa. Ternyata benar, saya juga ini percaya nggak itu hujan gitu. Tapi kalau saya percaya semua bisa dijelaskan secara saya tidak bisa dijelaskan secara saintifik ya. Saya yakin itu. Salah satu tantangan terbesar kalau ya selain gempa itu meteorologi. Ya, meteorologi kan ya kita diminta untuk mengelola karena tadi kan menembus langit bumi itu kan langit itu ya atmosfer di mana peristiwa meteorologi itu terjadi. Nah itu lebih kompleks sekali. Meteorologi itu kan parameternya banyak sekali. Ada gangguan sedikit saja nanti bisa berubah. Ya ibaratnya kita ya dulu kampung saya Nusupan ini asri masuk itu seger gitu ya. Sekarang udah beda. Meteorologinya itu sudah beda karena ada banyak bangunan yang tadinya sawah jadi rumah. Jadi ada gangguan sedikit saja maka ya peristiwa meteorologi itu kemudian bisa berubah dengan cepat. Nah ini yang saya kira masih menjadi tantangan sih. Kalau apa namanya kaitannya dengan mungkin ada upacara-upacara tertentu, kalau saya termasuk yang itu sebenarnya nggak ada kaitannya juga. Tapi ya nggak tahu juga karena kadang-kadang mungkin ya kita kalau misalnya bakar sesuatu yang banyak itu kan nanti bisa ya menimbulkan perubahan di atmosfer, kemudian yang tadinya mungkin awan terkumpul bisa hilang atau yang tadinya nggak ada awan bisa menjadi awan terkumpul jadi hujan. Jadi ini sangat kompleks sekali menjadi tantangan kita. PR-nya masih banyak ini. Itu seperti relevan kemarin Mas. Selesai. Memisah astrologi dan astronomi ya. Ya. Dengan saintis. Ini ada sedikit di chat bahwa misalkan dari Mas Gustomi bagaimana itu presentasi saja ke Pak Sandiaga Uno karena dia punya misi untuk masang alat EWS itu di hotel dan wisata begitu ya. Lalu proyeknya di Magelang. Kenapa Sandiaga Uno punya villa di Magelang aja dia. Nah, itu pertama. Kedua. Yang kedua adalah dari Mas Udin, apakah gunung berapi aktif ada jalur yang menghubungkan dengan gunung yang lain? Jadi misalkan gunung terhubung dengan gunung Tidar di Magelang, sehingga suatu saat gunung Tidar bisa meletus. Monggo Mas. Oke, Mas Tersen. Kita tuh waktu ketemu Pak Wali Kota kan saya sampaikan ini, dan Pak Wali tertarik ini gunung Tidar itu apa, sampai sekarang juga masih misteri itu. Nanti kan Mas Murdoko juga bisa kontribusi di situ. Jadi Mas Wawan karo Mas Ridwan kuwi. Ayo.
Jadi saya 2017 kebetulan ada kolega dari IPGP dari Perancis yang ngajak kerjasama studi interaksi antara vulkanisme dan tektonisme. Jadi Jogja itu kan menarik, ada Merapi, ada Opak. Nah, seringkali dari pengamatan kami juga itu saling men-trigger gitu. Ketika ada gempa di selatan, Merapi erupsi sedikit gitu ya. Ada erupsi, nanti ada getaran. Jadi mungkin ada interaksi seperti itu yang ya ini masih berjalan analisisnya. Kita sedang studi tentang kondisi subsurface detail itu seperti apa di situ. Saya kira mungkin yang seperti itu mungkin terjadi. Cuma kalau Gunung Tidar itu kalau dari geologi sepertinya namanya isolated hills ya. Jadi gunung bukit yang terisolasi, ada banyak di Inggodean juga ada, Merjo Buta itu juga isolated. Ada Gunung Mujil ya di mana? Kulon Progo. Ya tantangannya adalah subsurface-nya seperti apa. Karena kita bisa tahu jalur-jalurnya kalau kita bisa meneliti ya kondisi subsurface-nya di situ. Nah, tantangannya saya kira masih seperti itu. Kalau sekali kita bisa tahu subsurface-nya, korelasi keterkaitan satu dengan yang lain itu mungkin bisa kita buat skenario seperti itu. Ada tambahan dari Mas Zubaidi, di Jazirah Arab jarang sekali gempa. Apa karena memang tidak ada lempengan atau faktor lain? Di Arab itu sebetulnya dia itu kan keraknya itu sudah terangkat tinggi sekali, termasuk Ka'bah itu kan sudah stabil sekali dia memang kondisinya, dipilih Allah di situ. Jadi memang ya karakternya seperti itu ya. Hanya di bagian nanti yang aktif itu kalau di situ arah ya Afrika Utara itu daerah Maroko dan sebagainya itu masih gempanya banyak sekali. Turki nanti banyak ya. Tapi memang kalau di Jazirah Arab itu memang kondisi seperti di Kalimantan ya. Kalimantan juga mungkin secara tektonik masih sampai sekarang masih cukup stabil ya. Meskipun di situ ada patahan yang sangat besar, tapi belum ada tanda-tanda bahwa itu aktif ya, sehingga ya kemungkinan mirip-mirip seperti itu. Jadi ada kerak yang terangkat dan kalau sudah terangkat kan stabil dia, ya. Dan tidak ada struktur yang mungkin Mas Murdoko nanti bisa menambahkan. Saya juga hanya mendengar teman geologi ada yang cerita gitu, memang itu stabil itu kan, memang kondisinya di situ. Oke, matur suwun. Bapak Ibu hormati, ini sudah 6:30. Ini saya tutup dulu, tapi nanti silakan bisa dialog bebas biar nanti yang punya kepentingan bisa melakukan yang lain. Karena ini sangat menarik sekali. Banyak sekali teman-teman yang tertarik dan variasi keilmuannya pengembangan dari Mas Widi, ya penemuan alat noise tadi itu bisa dikembangkan ke sosial, ke lingkungan dan sebagainya. Itu saya pikir luar biasa sekali itu noise-nya itu kalau murah itu sudah di baik. Tapi sekali lagi alhamdulillah ini betul-betul sebagai dokter alam gitu ya di bidang kebencanaan sehingga kita betul-betul bisa mendapat informasi yang valid dari sisi sains ya. Baik, mungkin begitu yang bisa kami sampaikan dan bisa saya sarikan, tapi insya Allah semua bermanfaat. Nanti mohon PowerPoint-nya dikirim ke Mas Ridwan, Mas Insya Allah saya kira bisa dijadikan sebagai referensi kita bersama. Baiklah, mari kita tutup forum ini dengan bacaan doa untuk majelis. Jadi sekali lagi silakan bisa berkomunikasi lanjut karena yang ada kegiatan lain juga silakan bisa meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wiwit, jadi tadi ada statement yang menyatakan bahwa kalau hal-hal itu kalau sudah kena media itu susah gitu ya. Artinya jadi terpelintir saya jadi ingat kasusnya Mas Wijokongko ya. Ini ada Mas Fahmi, teman saya itu. Teman jenengan juga ya. Pak Wijokongko itu teman saya juga. Jadi saya di kelas beliau. Jadi beliau melakukan suatu research gitu. Jerman juga ya Mas Wiwit ya. Dari Mas Wijo. Oke, nah itu research gitu. Yang namanya research itu kan artinya dia kan kebetulan di lab ya, di lab pantai gitu. Kemudian ada model tsunami gitu. Nah, kalau gempanya segini, kira-kira kan potensi gempa di selatan itu memang sangat besar, Mas Wiwi. Tapi alhamdulillah kan jeblok terus ya. Kalau jeblok terus kan energinya berkurang ya, Mas Wiwi. Ya. Tapi jadi Mas Wijokongko itu kan berusaha untuk memberikan menjawab memodelkan suatu yang sangat besar gitu, gempa sangat besar terjadi, kemudian tsunami-nya itu ternyata 50 meter gitu loh. Jadi sebenarnya itu kan wilayah wilayah ilmiah ya, bukan wilayah konsumsi publik. Nah, salahnya itu banyak wartawan di situ. Sehingga sampai ini ilmuwan sampai mau sudah di polisi ya, Mas. Ya sudah dipanggil polisi beliau gitu. Dipanggil polisi berkali-kali gitu. Jadi
semacam tadi. Jadi hampir mirip kasusnya dengan apa yang disampaikan Mas Asyari tadi ya mengenai Lapindo dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya juga apa namanya ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita mau ngulik benar-benar ke akar masalahnya itu apa yang ada di berita itu belum tentu sama dengan seperti apa yang di ini ya. Apa yang di apa namanya apa yang sesungguhnya terjadi. Oke Mas, jadi saya kan ya pernah diminta cerita tentang masalah komunikasi ke masyarakat ya kan, antara saintifik itu kan sebetulnya kalau kita berbicara pengukuran kan pasti ada ketidakpastiannya ya, ada plus minusnya ya, ada errornya. Nah, menjelaskan error ke masyarakat yang sulit karena masyarakat kan maunya hitam atau putih nih, gitu. Jawabannya harus eksak gitu. Padahal kan ini tsunami-nya potensinya sekian, plus minusnya sekian gitu, tapi menjelaskan plus minus itu yang seringkali kami kesulitan di masyarakat. Makanya apa namanya saintis yang dia mendalami komunikasi masyarakat itu perlu di Indonesia, ya sangat perlu untuk bisa menjelaskan dengan terminologi yang pas, ya. Tapi juga masyarakat bisa menerima, gitu. Kalau tidak ya tadi ini, ini padahal kan Pak Wijokoko itu dari pemodelan gitu, pemodelan ya memang seperti itu ranah saintifik. Apa namanya kita harus punya hasil kan nilai berapa, ketidakpastian berapa. Cuman kalau itu mentah dibaca masyarakat atau didengar masyarakat, nah ini yang jadi problem. Harus Mas ini kendala juga di Indonesia. Apalagi sekarang kan medsos ramai banget gitu ya. Jadi tapi menarik kami kan anak-anak itu waktu kita mengedukasi tentang gunung kan kita cerita kalau gunung di Indonesia kayak gini karakteristiknya. Sehingga pas ada rame mulai aktif terus ada yang kawah bulap-bulap gitu kan masyarakat sudah ini hoax ini Merapi nggak kayak gitu jadi upaya-upaya kita untuk menyadarkan masyarakat tidak mudah terpancing itu ya sedang kita lakukan ini. Kemudian Mas Wiwit. Oke, Mas Husam. Ini aja Mas Wiwit. Jadi kalau waktu sebelum kemarin kan sama Mas Wali kan beberapa kali sampaikan idenya ya Mas Wiwit ya, ada ini. Cuman tadi kan termasuk kebencanaan tadi kan sepertinya belum terekspor nih Mas Wiwit. Untuk Magelangnya ini kira-kira apa sebenarnya yang memang bisa kita bungkus gitu loh Mas Wiwit secara real gitu ya. Karena mumpung juga kepala dinasnya Kota Magelang guru SMP ya, SMP 1 dulu ya Mas Wiwit ya. Nah ini apa sebenarnya yang bisa kita bareng-bareng nih dengan Magelang? Ya kalau Mas Walinya belum mau nyengget ya kita nyengget yang lain gitu Mas Wiwit. Apa ya? Kemarin Mas ya Pak mungkin bukan hal besar tapi ya pilot gitu ya. Tadi Mas Wawan juga cerita apa di Kabupaten Magelang juga ada mengembangkan wisata-wisata gitu ya. Terus pertumbuhan wisata di kota Kabupaten Magelang juga cukup pesat ya, apalagi Borobudur menjadi KSPN ini kan. Nah ini kira-kira yang agak bulat yang bisa kita bungkus kira-kira supaya landing di Magelang. Apa ya? Kalau kawasan Kota Madya kan saya kira itu mungkin malah banyak sosialnya ya. Tapi kalau kabupaten mungkin Kabupaten Magelang itu kan ada yang berbatasan dengan Merapi ya, daerah Serubung, daerah Muntilan, Sawangan, kemudian Selo itu, Selo Boyolali, kemudian daerah mungkin apa namanya Menoreh itu, lereng Menoreh itu kan juga, saya daerah-daerah rawan juga, kemudian daerah apa namanya yang Sumbing itu, yang Nepal Van Java itu juga. Saya kira longsor ya Mas ya. Longsor atau ya karena kemudian yang tadinya lahan yang sebetulnya dia posisinya tidak stabil tapi dibuat bangunan itu juga bisa berpotensi bahaya. Atau candi kemarin teman-teman dari Balai Pelestarian Candi Borobudur kan ketemu, kemudian mereka bilang bahwa candi-candi itu banyak yang dia itu apa namanya ambles gitu candinya itu di beberapa titik. Nah ini kan mereka takutnya nanti semakin amblesnya semakin besar mungkin bisa miring dan sebagainya. Nah ini juga sebenarnya bisa kita antisipasi ya, kita tahu kondisi subsurface-nya bisa kita mitigasi sebelumnya. Nah ini beberapa hal yang mungkin juga menjadi, meskipun itu tidak ke arah bencana ya, tapi ke arah pelestarian itu kalau misalnya kita kaitkan dengan
geofisika atau geosains itu bisa ke sana. Tapi yang wisata tadi menarik Mas Guttom, karena yaitu di Indonesia kan kadang-kadang informasi itu tidak digarap ya. Kalau di luar negeri misalnya ada objek itu kan ada keterangan geologinya, ada sejarahnya, itu dijelaskan bagus ya. Termasuk nah di Indonesia itu mungkin yang kurang itu potensi ancamannya apa, itu mungkin perlu digarap itu. Jadi selain menjelaskan histori atau apa namanya tentang karakteristik. Rapayu pun ada ancaman. Banyak kan itu gue, ojone rapayu kok jangan wisata. Rapayu. Nah itu loh kadang itu berbenturan dengan kebijakan-kebijakan gitu. Cuman kadang tapi enggak juga loh Pak, yang namanya orang itu orang Indonesia itu mudah lupa loh. Cara mengkomunikasi situ ya, cara memberi informasi ya. Biar tidak. Saya bilang gini, Anyer itu dulu waktu tsunami gitu ya, itu sepi sekali. Coba sekarang kita mau ke sana itu, cari hotel susah itu. Ya, mungkin datanya ada yang disimpan di, maksudnya khusus privat, yang publik gitu. Ya ini mungkin ada masalah satu yang tadi disampaikan Mas Rahmat ya, politik ya. Tapi ada yang kedua ya masalah komunikasi publiknya ya Mas Wiwit ya. Ya, betul. Masyarakat tuh ya nggak lupa gitu. Satu ini pernah mengusulkan ya ke lembaga berwenang ya, ke BMKG itu ada kayak sensus kebencanaan ya. Dan nanti setiap tempat dikasih stiker gitu. Kita nggak usah menakut-nakuti atau tapi biar mereka waspada gitu. jadi ini hijau ya aman gitu dari ada yang kuning, ada merah. Ini kan lama-lama delok, wah ini aku abangi ngopo toh, nanti mereka mungkin mikir sendiri nih. Termasuk ya itu kan istilahnya edukasi tapi tidak secara langsung ya. Biar diajak mereka berpikir. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa itu sebetulnya ya dari pemerintah sendiri bisa mengatakan sebenarnya kami sudah mengantisipasi tapi ya ini masih ada kendala komunikasi sehingga belum berjalan. Dulu yang Merapi kan sama. Merapi itu kan kita sebetulnya dari sisi kebijakan dan tugasnya BPPTK sudah luar biasa. Mereka sudah tahu ini akan meletus besar, radius sampai 20 kilo. Ngungsio gitu kan. Cuman banyak yang nggak mau, sehingga korban-korban itu rata-rata karena mereka enggan. Ya. Nah ini yang, susahnya kalau di luar negeri kan dijudge, wah ini masih gagal ini belum. Karena sebenarnya bagus, mitigasinya sudah bagus, sudah berjalan, tapi ya ada faktor-faktor yang menyebabkan ya masyarakat sendiri masih enggan. Nah, teman saya yang rumahnya cangkringan, Mas Wid, banyak korbannya karena yang sepuh-sepuh itu suruh ngungsi tidak mau. Dia pikir suara sirine atau apa itu peringatan itu seperti pas latihan. Berarti kan di dalam latihan-latihan itu ada yang miskomunikasi. Seharusnya meskipun latihan tetap harus menjalankan seperti sungguhan. Karena kebanyakan latihan kali ya. Pas sungguhannya muncul, mereka bilang, wah ini latihan. Yang sepuh-sepuh banyak yang lari yang muda-muda. Iya. Betul Mas. Makanya kami garap yang tekad SD tadi. Dari yang SD kan bisa cerita ke orang tuanya kan, Pak kalau pas aktif kan kadang-kadang yang menarik ya, ketika anaknya waktu itu kan pernah pas masa kami melakukan sosialisasi ya. Pas Merapi ada erupsi itu tahun 2018 ya. Itu anak-anaknya sudah dibawa ngungsi ke bawah, orang tuanya malah naik ke atas. Itu kan terjadi miskomunikasi. Sebenarnya kalau pas aktif itu kan nggak boleh naik. Ya, tapi mereka nggak mau, ini aku mau menyelamatkan ini dulu. Jadi malah ya seringkali yang terjadi ya itu orang tidak taat gitu terhadap perintah sehingga ya banyak yang korban. Ya. Karena ini Mas Wiwit, kita itu kalau di catatannya surveinya BPS itu kita 4% masyarakat kita itu tinggal di rawan bencana, Mas. Jadi 4% kalau dikonversi ya sekitar 10 jutaan ya, 10 juta orang. Jadi 10 juta kalau kebetulan di daerah yang padat ya pasti jadi berita gitu, Mas. Itu termasuk yang pinggir sungai dan lain-lain gitu, Mas. Nah itu yang kita itu kan kadang-kadang pemetaan bencana itu belum bagus ya, sehingga seringkali pemerintah misalnya menganggarkan untuk tanggap darurat itu kan tidak punya dasar sebetulnya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, misalnya daerah Palu, daerah Sulawesi Utara, daerah Papua, bahkan Papua itu gempanya gede-gede dan ya itu bahaya. Tapi saya nggak yakin mereka punya biaya tanggap darurat yang sebesar di Jawa yang sebetulnya mungkin kalau dari sisi jumlah lebih banyak sana gitu. Nah itu yang
pemetaan seperti itu kalau bisa lebih bagus. Itu kan nanti penganggaran untuk kebencanaan jadi lebih efektif ya. Saya melihat itu belum. Kemudian yang untuk tanggap darurat ya, itu kan kita sering tergagap-gagapnya kemarin Semeru. Itu kan bantuan mengalir, tapi bantuan itu apakah dibutuhkan atau tidak, ya kita nggak tahu. Pokoknya dikirim saja gitu ya. Banyak yang mungkin tidak efektif ya. Nah ini kalau kajian detail, kemudian termasuk pemetaan masyarakat di situ juga detail, maka begitu ada bencana suatu tempat sebetulnya kita lebih, wah ini banyak orang tuanya, kebutuhannya yang banyak harusnya ini banyak anak-anak, mungkin susu atau, nah itu yang di Indonesia masih PR itu Mas Gustaf. Nah, ini ada menarik ini Mas Wiwit, jadi teringat nih. Islam kebencanaan ini Mas Wiwit. Jadi apa namanya, kita kan sering seneng ya kalau ada bencana terus kita ngasih sesuatu, itu seneng gitu Mas. Artinya orang-orang Islam itu masuk di tangga bencana gitu Mas. Tapi untuk masuk di mitigasi masang alat itu sodakoe ra ono Mas. Ora ono anggaran nih gone. Itu Mas Udin sama Baitul Mal ya. Nggak ada mungkin anggaran Baitul Mal itu mungkin untuk beli alat apa itu Mas tadi sensor. Aku isor Mas. Ini fatwa atau butuh fatwa ini Mas. Iya. Ini untuk lebih lengkap lagi nih ya. Saya kok masalah kayak gini ya, masalah macam-macam itu kalau misalnya peran kita itu, saya kok tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sarwidi, Pak Profesor Sarwidi, Mas Wiwit, gitu. Iya. Nah itu dia membuat museum tuh di sana, di dekat Merapi sana, museum gempa itu. Museum gempa itu sampai dia juga dia berkarya, ya. Itu bangunan sederhana tahan gempa itu kayak apa gitu. Jadi ini dikembangkan nanti ke arah itu. Kok saya sekali, cuman kok saya belum ke sana gitu loh. Iya ya. Saya sering ketemu Pak Sarwajinya. Ning Jogja bener Ridwan. Saya tahun lalu diundang ke Pak Widodo, Prof Widodo, Pak Sarwidi di UII kan suruh cerita juga tentang gempa. Jadi ya saya waktu itu saya challenge kalau sekarang orang studi yang kan Mas bangunan itu pakai magnet gitu ya, jadi ngambang dia. Jadi meskipun ini getar gitu ya, dia anteng aja karena levitation gitu kan. Terus oh ini ada kayak gitu juga. Itu state of the art. State of the art untuk penguasaan gempa tuh ngapung gitu. Saya gue nak jadi visualisasi, wah ini ya fenomena nih bisa nggak melayang. Neng Puskim wis ono Mas Abdul. Neng Puskim PU wis ono Mas. Itu bangunan namanya RISA atau RISA, rumah instan sederhana ya. Pakai panel-panel. Ya kalau yang di Profesor itu namanya Barataga. Oke, ya. Barataga dia ngembangkan sendiri, kemudian dia bikin modelnya, ya itulah luar biasa ya, apa namanya sumbangan dia untuk itu ya, untuk apa namanya untuk masyarakat ya. Nah, yang ada RISA, ada Ruspin Mas Abdul. Nah, yang Ruspin itu udah dipasang di Magelang Mas, di Kampung Tulung itu Mas. Jadi Tulung. Yang di SMP 2 masuk itu, nah itu udah dipasang Mas, sama provinsi cobanya sana ya. Bangunan apa Om? Ruspin Mas, itu rumah instan panel ya. Jadi maksudnya itu dipakai untuk masyarakat sekarang? Udah dicobakan. Jadi itu kan rumah sederhana ya. Jadi case-nya itu dulu ada bencana tanah longsor, itu yang dikuatkan memang strukturnya Mas. Apa namanya panel strukturnya itu loh Mas Abdul ya. Iya. Jadi pas longsor itu bangunan itu tidak runtuh, tapi kalau longsor dia guling aja. Nah, tapi kalau bencana dia kalau diuji sampai 8 skala Richter atau berapa itu Mas? Ya. Jadi pokoknya itu semakin banyak orang memberikan karya semacam itu semakin positif buat kita gitu. Karena ya memang kalau kalau kita lihat Aceh, kita lihat Jogja, kita lihat Padang itu ngeri sekali, luar biasa. Luar biasa. Betul Mas. Kesapu langsung. Iya. Nah, ini yang memang masih susah itu kan sekarang kan tsunami sama itu likuifaksi ya. Likuifaksi kayak yang di Petobo kemarin itu itulah luar biasa itu. Itu kalau teman-teman teknik sipil sebenarnya sudah familiar ya, likuifaksi itu kan
dulu gempa Jepang itu kan banyak di Kobe itu kan banyak gedung itu tidak roboh rusak tapi ambles deprok gitu. Jadi ya itu likuidasi. Jadi ya cuma baru kita terus tersadar di Palu itu kan yang kampung ya, Petobo ya. Jadi likuifaksi itu mas mungkin untuk yang awam ya, likuifaksi itu kalau misalnya kita mempunyai tanah gitu ya, tanah yang agak luas gitu, kemudian tanahnya itu pasir halus, kemudian kebetulan muka airnya agak tinggi gitu ya, jadi kalau kita ngambil air tuh cepat dapatnya gitu. Itu kalau gempa, di shear strength-nya akan turun gitu. Ada di Al-Quran tuh ya, desa yang tenggelam itu ya. Mungkin. Secara teknologi, sainsnya gimana gitu. Mas Udin jawab nih Mas Udin. Wih, Baitul Mal untuk masang alat bisa nggak Mas Udin? Islam kebencanaan gitu. Iya. Komunitas penambang pasir kan malah masang sensor sendiri dia karena itu ini adan ya, pemutune adan ya streaming. Oke. Oh, streaming ya. Saya kan juga dilarang kenapa memang dibutuhkan untuk pemasangan itu. Nanti kita jualin Mas. Nanti kita jualkan alatnya. Oh, siap, Mas. Lah iya, kalau ngandalin pemerintah itu ya mungkin sampai diperpanjang 4 periode susah itu. Karena saya pernah ikut pelatihannya Mas Fahmi itu waktu di spasialnya Parangtritis itu. Benar yang dikatakan Mas Iwit itu gumuk-gumuk pasir dan irama pasir berbisik itu bisa mendeteksi kalau ada tsunami. Itu yang ngomong anak ITS itu waktu itu. Saya senang sekali karena saya nggak dong ilmu itu kan. Nah, makanya yang penting memang harus sabar kalau pinter. Nanti coba prioritasnya aja. Mungkin kalau memang bisa nanti kita buat tim menjual alatnya Mas Iwit itu dengan dana-dana mungkin seperti yang disampaikan Mas Dawan atau kalau tadi Gus Tommy ngomong ya juta. Bisa 100 juta masih bisa itu. Nah, jangan tertawa dulu dong. Kan 100 juta itu bisa murah, bisa mahal tidak, ya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang paling paham juga bisa. Ya, mungkin yang Rudi diskusikan. Nah, itu kan bisa. Di sini kan ada tim marketing hebat kalau ya. saya kan alatnya itu yang tadi Mas ingin juga bikin alat yang sederhana kecil yang sebagai semacam IWS itu juga saya fitting. Jenis living system ya, jadi itu menjadi penting sekali untuk persiapan. Nah, istilahnya kalau yang namanya pahlawan sebenarnya itu bukan pahlawan membantu bencana, tapi justru sebelum bencana datang itu dia sudah mengantisipasi, sudah memberikan semacam katakanlah alat-alatnya untuk bagaimana bencana itu bisa meminimalis resiko. Ini sebenarnya justru pahlawan itu yang nggak kelihatan sebenarnya, tapi sekarang kan itu tidak cukup tenar ya gitu. Kalau sebenarnya gini, kalau tsunami ya, kalau kasusnya tsunami itu kan tidak mungkin terjadi kalau nggak ada gempa. Jadi tsunami itu sendiri itu sebenarnya udah udah kalau kita berpengalaman karena Aceh itu sudah bisa masyarakat itu sudah ngeh dengan sendirinya, punya rasa takut terhadap tsunami gitu ya. Terus yang kedua dia punya jeda waktu. Tsunami itu terjadinya punya jeda waktu setelah gempa gitu ya. Nah, memanfaatkan window time ini loh, itu yang paling